Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1051. Momen hidup dan mati. Semua orang mengangguk. Meskipun tingkat tertinggi tier sungai gunung hanya selangkah dari Sun Moon Tier, langkah tunggal ini jauh-jauh. Sudo Sun Moon Tier adalah kecakapan pertempuran yang benar-benar sangat dekat dengan Sun Moon Tier, tetapi level kultivasi ini hanya ada dalam teori, secara normal. Namun, beberapa elit telah menyimpulkan bahwa hanya seorang jenius bintang 7 yang akan dapat memaksa jalan mereka ke kehebatan pertempuran pada tingkat Sudo Sun Moon Tier ketika mereka berada pada tahap puncak tingkat sempurna. Tetapi bahkan jenius bintang 5 hanya ada dalam mitos, jadi di mana mereka akan menemukan jenius bintang 7? Dengan demikian, tidak peduli teknik rahasia apa yang telah digunakan untuk memungkinkan kecakapan pertempuran seseorang meningkat hingga 7 bintang atau bahkan lebih dari itu, harga yang dibayarkan pasti akan sangat besar. Mungkin saja setelah satu ledakan kekuatan ini, pengguna akan langsung lumpuh, atau bahkan mati. Ini pembunuhan, seseorang menyadari. Ini adalah rencana untuk membunuh Ling Han di depan publik, dan harganya akan menjadi seorang kultivator di tingkat tertinggi Mountain River Tier. Tepatnya kekuatan apa yang ada di balik ini? The Eternity Sky Majestic Empire? Jade jatuhkan Majestic Empire? Atau Aula Malam Gelap? Selain dari 3 kekuatan besar ini, tidak akan ada kekuatan lain yang mampu melakukan ini. Elit ini segera mengeluarkan perintah untuk pembatasan Stadion Darah Besi untuk diaktifkan. Apakah mereka bisa menghentikan pertempuran atau tidak? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya duduk di sini untuk menonton, kan? Dan di kursi VIP lain, Zhao Lun juga menghakimi dan mengatakan sesuatu di sepanjang garis ini. Dia secara alami tidak akan mengatakan bahwa Wu Ziren ini adalah seseorang yang dia sewa dari Dark Knight Hall. Namun dengan sangat jelas menganalisis kehebatan pertempuran orang ini, Sudo Sun Moon Tier, bahkan dia harus mengerahkan sedikit upaya untuk membunuh seorang pria kaliber ini. Kemudian, membunuh Ling Han benar-benar terlalu mudah. Itu hanya masalah 1 atau 2 gerakan. Sui Yanyu segera menjadi gugup. Dia telah mengkhawatirkan selama ini, dan sekarang setelah dia tahu bahwa Wu Ziren benar-benar memiliki kekuatan pertempuran pada tingkat Sudo Sun Moon Tier, dia akhirnya menjadi pucat. Mengapa elit seperti itu disebut Sudo Sun Moon Tier? Dengan kata-kata Sun Moon Tier, ada jurang besar yang membedakannya dari Mountain River Tier. Ini adalah celah yang bisa menghancurkan semua oposisi. Dia terus menghibur dirinya sendiri secara internal. Ling Han telah bertarung dengan boneka Sudo Sun Moon Tier sebelumnya, dan dia masih memiliki banyak harta. Dia memiliki begitu banyak kartu di balik lengan bajunya sehingga melebihi imajinasi siapapun. Selain itu, fisik Ling Han juga tangguh. Lebih buruk menjadi lebih buruk, dia akan mendapatkan beberapa luka. Tetapi apapun yang terjadi, dia masih bisa merunduk ke menara hitam, jadi tidak mungkin dia akan mati. Adapun berapa banyak masalah akan tertarik dengan mengungkapkan rahasia alat dewa tata ruang di depan umum, itu adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Pertama-tama dia harus selamat dari malapetaka ini. Zhao Lun, sementara itu, tersenyum dingin. Kali ini, Ling Han pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ling Han tertegun. Aura yang dilawan-lawannya bukanlah hal yang asing baginya. Iblis setan Ki sebenarnya bisa muncul pada anggota umat manusia. Mungkinkah dia juga memperbaiki esensi dari Master Iblis seperti dia? Tidak. Dari segi kualitas, level Ki setan ini sangat rendah. Dia memperkirakan itu tidak jauh lebih kuat dari Asura Demon Emperor. Kemampuan lawannya tiba-tiba meningkat tajam, jadi dia pasti memanfaatkan konflik antara regulasi dari 2 realem berbeda dari alam abadi dan Netherworld. Teknik cepat hanya sedikit merusak regulasi, dan telah menyebabkan ketegangan besar pada Ling Han.
Sekarang, Wu Ziren benar-benar membiarkan regulasi dari dua alam bertabrakan di tubuhnya dan meledak. Meskipun ini akan memberinya kekuatan yang menakutkan, kemampuan destruktif secara alami jauh lebih besar daripada dorongan kekuatan apapun yang ia raih. Setelah pertempuran ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah, kan? Dia benar-benar bersedia membayar harga selangit, pikir Ling Han. Pada saat yang sama, kewaspadaan yang kuat terhadap Dark Night Hall bangkit dalam dirinya. Penggunaan Ki Iblis benar-benar bisa meningkatkan kecakapan pertempuran seseorang sedemikian rupa menakutkan. Dia harus tetap waspada terhadap mereka, dan ini hanya tier sungai gunung. Bagaimana jika seorang kultivator Sun Moon Tier juga mendapat dorongan seperti itu? Bukankah dia kemudian mampu mencocokkan tier tubuh surgawi? Jika ada lebih banyak dari mereka, tidak akankah mereka bisa mengeroyok dan membunuh elit Heavenly Body Tier? Namun dia terlalu memikirkan hal-hal itu. Pasti bukan sembarang orang yang bisa menanggung rentetan demoniki, dan bukan sembarang orang yang akan memiliki tekad seperti itu untuk mengorbankan hidup mereka untuk memiliki pertempuran yang brilian. Bahkan di Dark Night Hall, ada sejumlah prajurit kematian seperti itu. Mati, Wu Ziren meningkatkan kecakapan pertempurannya ke puncaknya. Boom! Auranya berubah menjadi kokoh, dan ia menjadi seperti dewa setan besar yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Kemudian dia mengirim serangan ke Ling Han. Dia mengangkat tangannya, dan tinju meninju ke arah Ling Han. Satu kepalan tangan berubah menjadi sesuatu tentang ukuran rumah, dan kekosongan sebenarnya terbentuk di belakangnya. Ruang itu sendiri berputar karena kekuatan yang dihasilkan saat terbang ke depan. Ini benar-benar kekuatan yang mendominasi. Bahkan Ling Han mungkin bisa ditumbuk langsung menjadi bubur jika dia memukul kepala. Metal 3 level godly jelas tidak mampu memblokir kekuatan Sun Moon Tier. Bagaimana itu bisa diblokir? Ling Han mundur, tapi ini adalah stadion darah besi. Medan pertempuran memang sangat besar, tapi betapapun besarnya, ada batas ukurannya. Segera, dia telah mundur ke dinding. Dan pukulan Wu Ziren juga telah tiba dengan semua kekuatannya yang luar biasa. Ling Han melepaskan teriakan lembut, dan seluruh orang itu berdiri di dinding. Dia mendorong keluar tangan kanannya, dan mengulurkannya secara maksimal. Seluruh orangnya berubah menjadi garis lurus sempurna. Sementara itu, tangannya mencengkeram batu bata. Itu justru batu awal absolut. Peng! Ketika tinju itu tiba, darah menyembur keluar. Wah, Ling Han memuntahkan darah. Absolute Beginning Stone bisa sepenuhnya menyerap serangan apapun, tapi itu dibatasi oleh ukurannya sendiri. Meskipun dia telah mengubah tubuhnya menjadi garis lurus, mencoba untuk bersembunyi sebanyak mungkin di belakang Absolute Beginning Stone, itu masih tidak dapat sepenuhnya melindungi tubuhnya. Bahu kanannya benar-benar telah berubah menjadi bubur, dan dia juga kehilangan setengah kaki kanannya. Sementara itu, kaki kirinya, bersama dengan selangkangannya, sepertiga lebih kecil dari sebelumnya. Namun, dia selamat dari serangan ini. Dengan penyaluran setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan, dalam sekejap itu, semua luka di tubuh Ling Han pulih sepenuhnya. Segera, ia kembali ke kondisi prima. Dia memanggil pedang surgawi, dan menggunakan teknik cepat. Wu Ziren tercengang, dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk melindungi dadanya karena dia melihat bahwa cahaya pedang itu menembak ke arah jantungnya. Namun, dia baru saja mengangkat lengannya ketika dia menemukan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Betapapun kerasnya dia berusaha, dia telah dihalangi oleh Absolute Beginning Stone. Dan pada saat itulah pedang surgawi menikamnya. Itu terlalu cepat. Ujung pedang memasuki tubuhnya, menusuk hatinya. Mati bersamaku, mata Wu Ziren memerah. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan meludahkan gelombang suara. Gelombang suara ini sebenarnya berubah menjadi beberapa ratus pedang berwarna hitam. Iblis Ki memutar di sekitar mereka, dan mereka menembak ke arah Ling Han. Regulasi kedua kerajaan itu berbeda. Jika Demonic Ki memasuki tubuhnya, Ling Han pasti akan dihancurkan oleh Dao of Heaven and Earth. Pada jarak sedekat itu, bagaimana Ling Han bisa menghindarinya? Meskipun dia mencoba untuk menghindar sekeras yang dia bisa,
dan juga memblokir beberapa pedang hitam dengan Absolute Beginning Stone. Sebenarnya ada terlalu banyak pedang hitam. Beberapa masih menghubunginya. Pertahanan logam Godle tingkat 3 juga tidak berguna. Pedang hitam merusak pertahanannya dan menembus ke dalam tubuhnya. Hahaha, aku masih menyelesaikan misiku. Ekspresi Wu Ziren dipenuhi dengan kegilaan. Dia benar-benar seorang maniak, hatinya sudah ditusuk, dan dia masih belum mati seketika. Benar, tubuhnya telah rusak oleh peraturan kedua alam. Dia ditakdirkan untuk mati setelah pertempuran ini. Karena itu, tubuhnya sudah lama rusak, jadi titik vitalnya tidak sepenting yang seharusnya. Aku harus mengecewakanmu, kata Ling Han dengan tenang. Benar-benar lelucon, dia sudah menyempurnakan esensi dari Demon Master, dan bahkan dengan itu, dia tidak terluka. Anda, dengan sedikit demonic ki, ingin membunuhnya, Anda pasti berpikir terlalu banyak. Dengan goyangan ringan, pedang hitam menembak keluar dari tubuhnya satu demi satu, berubah menjadi aliran ki hitam, dan luka Ling Han juga cepat sembuh. Darah yang dia tumpahkan juga berwarna merah cerah. Bagaimana mungkin ini? Ekspresi Wu Ziren dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengusir demonic ki yang telah menginvasi tubuhnya? Apakah kau masih manusia? Dia tidak mau. Tetapi kekuatan terakhirnya telah hilang dengan serangan terakhir itu. Tiba-tiba, dia jatuh ke tanah, tubuhnya hancur. Karena rentetan antara kekuatan regulasi dari dua alam, tidak hanya dia tidak mati dengan mayat yang utuh, dia bahkan tidak berhasil meninggalkan sedikit pun daging. Chapter 1052. The Empress Speaks. Maka pertempuran berakhir. Di Stadion Darah Besi, ada keheningan total. Itu terlalu tidak masuk akal. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini benar-benar terlalu dramatis dan terjadi terlalu cepat. Wu Ziren adalah seseorang yang memiliki kecakapan pertempuran pada tingkat Sudo Sun Moon Tier. Bahkan jika seorang elit di ekstrim rendah Sun Moon Tier naik, dia masih harus mengerahkan sedikit upaya untuk menekan Wu Ziren. Tapi Ling Han, tingkat kultivasinya sudah pasti pada tahap akhir dari ekstrim menengah. Dia belum meledak dengan kekuatan yang cukup untuk menghasilkan kejutan sekarang. Dia hanya memblokir serangan fatal Wu Ziren dengan metode yang sangat aneh. Dia juga menyerang dengan pedangnya pada kecepatan yang sangat cepat dan mengakhiri pertempuran. Aneh, ini terlalu aneh. Elit di Sudo Sun Moon Tier sebenarnya terbunuh begitu sederhana. Semua orang mengutak-atik telinga mereka dan menggaruk pipi mereka dengan frustrasi. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat menerima kesimpulan ini. Jelas mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini, karena ini jauh melebihi akal sehat. Mungkin benar-benar ada jenius bintang 10 di dunia ini, tetapi kecakapan pertempuran yang ditunjukkan Ling Han sebelumnya jelas tidak mencapai tingkat itu. Aneh, ini terlalu aneh, batu bata di tangan bocah itu. Akhirnya, seseorang melihat petunjuk ini. Kalau tidak, dalam situasi berbahaya semacam itu, alasan apa yang dimiliki Ling Han untuk mengeluarkan batu bata? Tapi bata macam apa itu jelas tidak memiliki pola surgawi yang berkedip-kedip di atasnya. Jadi itu seharusnya bukan alat dewa, namun itu mampu menyebarkan serangan lawan Sudo Sun Moon Tier. Hahaha, si bodoh itu memang menang. Li Weiwei tertawa, bertepuk tangan. Sayuan juga sangat terkejut dan berseru, ini terlalu tidak masuk akal. Dia masih bisa menang dalam situasi seperti ini. Aneh, ini terlalu aneh. Sementara itu, Zhao Lun tampak seperti orang bodoh. Demi pertempuran ini, dia telah menghabiskan 400.000 batu asal benar. Baru saja, dia membual dengan liar, namun sekarang kenyataan memberinya tamparan berat. Tidak hanya Ling Han tidak mati, dia telah membalikkan pertempuran dan membunuh Wu Ziren. Dia kehilangan orangnya, wajahnya, dan juga uangnya. Zhao Lun, apa yang kamu katakan tadi? Li Weiwei terkikik. Dia tidak pernah menjadi orang yang baik hati. Karena dia sekarang berada di atas angin, dia secara alami akan menekan keuntungannya. Wajah Zhao Lun pucat. Meskipun dia adalah putra dari jenderal besar, 400.000 True Origin Stone jelas bukan jumlah yang remeh, dan membuatnya sangat sedih. Sekarang,
Diejek oleh Li Weiwei dengan cara ini, bisa dibayangkan betapa mengerikan suasana hatinya. Kita pergi, dia merasa malu, dan langsung pergi dengan mengibas jubahnya. Yang Luodan dengan cepat mengikutinya, dalam hati cemas. Zhao Lun sedang tidak dalam mood yang baik sekarang, jadi ketika mereka kembali, dia pasti akan melampiaskannya padanya. Siapa yang tahu berapa banyak dia akan disiksa saat ini. Bocah ini pasti harus disingkirkan sesegera mungkin. Sa Yuan menatap Ling Han, yang berdiri di stadion. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Dan lempengan batu itu, harta jenis apa sebenarnya yang bisa benar-benar membubarkan serangan dari musuh Tier Sun Moon Semu? Setelah rakyat jelata ini terbunuh, selain mengambil teknik kultivasinya, kita juga tidak bisa melewatkan lempengan batu ini. Hanya pada saat ini orang-orang di Stadion Darah Besi akhirnya melepaskan batasan, dan bisa masuk ke stadion. Xiu, seorang penjaga wanita terbang, dan berdiri di atas tiang bendera tinggi di Stadion Darah Besi, menyampaikan dekrit kekaisaran dengan cara yang bermartabat. Atas perintah yang mulia kaisar, Ling Han dipanggil, kami akan mematuhi dekrit kekaisaranmu, seru semua orang dengan cepat, tampak sangat hormat dan takut. Oh tidak. Bahkan permaisuri telah terganggu. Sekarang, tidak peduli apa rahasia yang dimiliki Ling Han, itu tidak ada hubungannya dengan salah satu dari mereka. Siapa yang berani bersaing dengan permaisuri? Ling Han menggelengkan kepalanya. Dalam situasi itu, dia hanya punya dua pilihan. Pertama, dia bisa bersembunyi di Menara Hitam, dan kedua, dia bisa menggunakan Absolute Beginning Stone untuk permisi. Meskipun dia tidak ingin mengungkapkan Absolute Beginning Stone, sebagai perbandingan, pentingnya Menara Hitam jauh melebihi sang pembuat. Karena itu, ia memilih untuk menggunakan batu awal Absolute. Kali ini, bukan Raja ke-9 yang menyampaikan dekrit kekaisaran yang salah. Ling Han mengikuti penjaga wanita itu ke Istana Kekaisaran. Setelah melewati beberapa lapis pertahanan, mereka akhirnya tiba di Taman Kekaisaran. Yang mulia, Ling Han telah dibawa penjaga wanita setengah berlutut untuk memberi hormat. Permaisuri Luan Xing membelakangi mereka, sosoknya yang cantik terbungkus jubah merah cerah. Hanya rambutnya yang seperti awan yang indah terlihat, menutupi bahunya, sedikit menunjukkan tengkuknya yang ramping dan sedikit daun telinganya. Namun, dia dipenuhi dengan rahmat mempesona yang bisa membuat semangat dan hati siapapun mabuk. Tangguh dan angkuh, tetapi juga dipenuhi dengan rahmat dan kelembutan. Hanya pandangan belakangnya yang cukup untuk menyatukan dua sisi yang berlawanan dengan sempurna. Dia mungkin satu-satunya di dunia yang bisa mencapai ini. Sedikit kebingungan sekali lagi bangkit di hati Ling Han. Pesona permaisuri ini benar-benar terlalu banyak. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik untuk menekan ingatan sosoknya di lubuk hatinya, itu segera menghasut sekali lagi dengan dia melihatnya sekarang. Selain itu, ingatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah tinggal bersamanya lebih lama, apakah benar ada lelaki di dunia ini yang bisa menolak pesonanya? Lempengan batu itu, biarkan aku melihatnya, kata permaisuri Luan Xing. Dia sama sekali tidak dicadangkan dengan Ling Han, dan langsung berbicara. Dia adalah penguasa Chaotic Star Majestic Empire, dan bisa memberi dan menerima sesuai keinginannya. Ling Han tahu bahwa dia tidak mungkin melawan. Karena itu, dia mengeluarkan Absolute Beginning Stone, dan berkata, ini adalah sesuatu yang saya dapatkan belum lama ini ketika saya bepergian keluar. Itu bisa menyerap semua serangan. Penjaga wanita di sisinya menerima lempengan batu darinya, dan mengambil langkah kecil dan cepat untuk permaisuri Luan Xing. Dia setengah berlutut, sementara tangannya mengangkat batu awal absolut. Permaisuri Luan Xing menerimanya, dan langsung menyatukan telunjuk dan jari tengahnya untuk menggambar garis di atasnya. Dia mengeluarkan seruan terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan di jari-jarinya, serangan itu sepenuhnya terserap. Ini jauh melebihi imajinasinya. Dia mulai mengumpulkan kekuatan, ingin melepaskan kekuatan yang lebih kuat untuk menguji batas lempengan batu ini. Tiba-tiba, lingkungan mereka menjadi gelap. Hanya permaisuri Luan Xing yang berdiri dengan bangga,
melepaskan kehadiran sombong yang menyatakan supremasi tunggalnya di negeri ini. Terlalu kuat, dia benar-benar terlalu kuat. Ling Han tidak ragu sedikit pun bahwa jika Permaisuri Luansing ingin membunuhnya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke Menara Hitam. Kesenjangan antara setiap tingkat budidaya di tingkat immortal benar-benar terlalu lebar. Untuk saat ini, tier tubuh surgawi begitu jauh sehingga tampak seperti cakrawala. Namun, bahkan setelah dia mengumpulkan kekuatan untuk serangan seperti itu masih tidak menghasilkan efek sedikit pun ketika serangan itu mendarat di Absolute Beginning Stone. Bahkan tidak ada riak terkecil. Ling Han berpikir, ini adalah batu awal mutlak. Hanya kekuatan tier Genesis yang dapat merusaknya. Heavenly Body tier benar-benar tidak akan memiliki banyak kegunaan melawannya. Ling Han, Permaisuri Luansing memulai, namun dia berhenti sedikit. Ling Han tahu niatnya. Dia tidak punya pilihan, jadi dia hanya bisa berkata, "Aku hanya berpikir untuk memberikan batu yang luar biasa ini kepadamu, Yang Mulia Kaisar. Tolong izinkan saya untuk melakukannya, Yang Mulia Kaisar." Perlakukan saja seperti hadiah pertunangan. Ketika mereka menikah di masa depan, mereka akan bersenang-senang setiap hari sebagai balasannya. Pikiran ini terlintas dalam benaknya, dan Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Tanpa sadar, dia kembali terpikat oleh pesona Ratu Luansing ini. Tanpa sadar, dia berpikir untuk menganggapnya sebagai salah satu istrinya, tetapi sebenarnya, dia bahkan belum melihat wajah asli Permaisuri Luansing. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana mungkin ada kecantikan yang menggoda? Sui Yanyu tampak anggun dan elegan, tetapi dibandingkan dengannya, mereka benar-benar dari dua dunia yang berbeda. Permaisuri Luansing sangat senang. Dia adalah penguasa zaman ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa membuka mulut untuk meminta sesuatu dari subjeknya? Setelah beberapa pemikiran, dia berkata, tingkat kultivasi Anda telah berkembang pesat. Di masa depan, Anda bisa menjadi pilar dukungan untuk kekaisaran kami. Jadi saya akan memberikan Anda gelar perwira militer tingkat 9. Anda juga akan menerima gaji dari kekaisaran. Weng, di atas ibu kota kekaisaran, perubahan segera terjadi pada totem itu, melepaskan pilar cahaya yang menunjukkan ke arah Ling Han. Selain itu, nama Ling Han ditambahkan ke totem, melepaskan cahaya yang cemerlang. Apakah ini kompensasi? Ling Han menghela nafas secara internal. Tidak ada yang bisa dilakukan. Karena Permaisuri punya niat itu, dia tidak bisa menolak. Namun, itu tidak buruk bahwa dia mendapat peringkat resmi dari kesepakatan. Mulai saat ini, ia bisa memanfaatkan kekuatan negara untuk mengolah dan meningkatkan kecakapan pertempurannya. Lebih penting lagi, sekarang dia memiliki pangkat resmi, dia tidak lagi menjadi sandera. Itu berarti bahwa dia akhirnya manusia bebas. Chapter 1053. Memiliki pangkat resmi. Setelah dianugerahi gelarnya, Ling Han dibawa keluar dari istana kekaisaran oleh penjaga wanita. Permaisuri Luansing sangat tertarik dengan Absolute Beginning Stone dan ingin mempelajarinya dengan baik. Ling Han kembali ke akademi. Segera, sekelompok orang mengelilinginya, menariknya keluar untuk minum. Terlalu mencengangkan. Dia telah membunuh lawannya yang memiliki kecakapan pertempuran Sudo Sun Muntier. Mukjizat macam apa itu? Apa? Kamu bahkan sekarang telah dianugerahi gelar Jenderal Militer tingkat 9 oleh Yang Mulia Kaisar. Ketika mereka mendengar Ling Han mengungkapkan ini, semua orang sangat terkejut. Meskipun Li Weiwei, Ji Yuner, Lin Yu, dan yang lainnya adalah keturunan bangsawan, mereka belum diberikan gelar apapun. Secara teori, mereka memiliki status yang sama dengan rakyat jelata. Tentu saja, ini hanya secara teori. Tidak ada yang akan benar-benar memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah rakyat jelata yang sebenarnya. Di kekaisaran, pangkat resmi adalah sumber daya yang sangat berharga karena seseorang dapat menggunakan kekuatan bangsa untuk mempercepat laju penanaman mereka setelah menerimanya. Selanjutnya,
Selama mereka berada di Chaotic Star Majestic Empire, mereka akan dapat menggunakan kekuatan bangsa untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka. Selain itu, dengan pangkat resmi, mereka mewakili martabat kekaisaran, dan tidak ada yang diizinkan untuk mempermalukan mereka. Bahkan jika orang-orang seperti Menteri Kiri atau 7 jenderal ingin berurusan dengan Ling Han, mereka harus terlebih dahulu memobilisasi Kementerian Kehakiman untuk menyelidiki jika Ling Han memang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum kekaisaran. Hanya dengan begitu mereka bisa menangkapnya. Kalau tidak, mereka akan menantang otoritas Chaotic Star Majestic Empire, dan akan menghasilkan ekspedisi hukuman dari pasukan besar kekaisaran. Kali ini, tidak ada yang akan berani membuat masalah untukmu. Lin Yu tertawa keras. Menepuk pundak Ling Han, dia berkata, aku benar-benar iri padamu, dianugerahi pangkat resmi kekaisaran begitu cepat. Biasanya, jika kamu ingin mendapatkan gelar jenderal militer tingkat 9, kamu harus membunuh setidaknya lebih dari 10.000 musuh. Ling Han terkejut, dan bertanya, apakah ini benar-benar sulit? Bagaimana menurutmu? Bahkan Li Weiwei sedikit cemburu. Bahkan ayahku hanya di peringkat pertama. Apakah kamu yakin tidak memamerkan ayahmu? Ling Han bertanya, tertawa. Namun, pangkat perwira militer tidak bisa diwarisi. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih berharga, kata Ji Yuner. Ling Han mengangguk. Sekarang, di permukaan, dia benar-benar mendapatkan jimat pelindung. Jajaran resmi kekaisaran hanya berbeda dengan menjadi rendah atau tinggi. Mereka semua adalah subjek permaisuri, dan tidak ada yang bisa menggunakan otoritas di tangan mereka dalam konflik dengan yang lain. Bahkan jika Ling Han sekarang bertemu dengan Menteri Kiri atau 7 jenderal, dia hanya perlu memberikan penghormatan sebagai perwira berpangkat rendah, dan tidak perlu dihormati di hadapan mereka. Lebih sulit untuk mengatakan tentang orang-orang di bawah permukaan. Setidaknya, kekuatan seperti Dark Knight Hall tidak pernah mengakui otoritas dari 3 kerajaan kekaisaran agung. Selama Anda dapat membayar harga yang tepat, mereka akan mengirim seseorang untuk mengirimkan target Anda. Mereka bisa menunggu 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 100 tahun. Lagi pula, bagi dewa, umur mereka dimulai dari 100.000 tahun dan seterusnya. Jadi bukankah menunggu mereka selama 10-100 tahun sama dengan orang biasa yang menunggu beberapa bulan? Mereka semua minum terlalu banyak. Sui Yanyu sangat senang. Sekarang Ling Han telah dianugerahi peringkat resmi. Kemungkinan bahwa klan Sui akan mengenali pernikahan mereka sekarang jauh lebih tinggi. Setelah mereka kenyang dengan makanan dan anggur, mereka semua bubar. Ling Han telah membuat rencana. Karena dia sekarang memiliki pangkat resmi, dan sekarang menyingkirkan kejanggalan menjadi sandera, dia sekarang dapat dengan bebas masuk atau keluar di mana saja tanpa perlu membuat laporan terlebih dahulu. Sudah waktunya baginya untuk melakukan perjalanan pulang ke kerajaan Ling besar. Dia akan membawa sumber daya dalam jumlah besar kembali, dan sepenuhnya meningkatkan kemampuan ketiga kakak laki-lakinya. Selain itu, ia juga harus meminta ketiga saudara lelakinya keluar dan bepergian, pergi ke berbagai tempat dan belajar dari pengalaman. Elit sungguhan diproduksi dengan pertarungan sejati, dan jelas bukan hanya pertandingan persahabatan. Ada juga muridnya. Dia juga harus mengajarinya dengan baik untuk sedikit melakukan tugasnya sebagai tuan. Dia melanjutkan perencanaan. Karena hanya 1 tahun telah berlalu, Feng Poyun dan yang lainnya pasti tidak akan menembus ke tingkat immortal. Oleh karena itu, sumber daya yang harus dia persiapkan semuanya berada di bawah level immortal. Di alam abadi, ini benar-benar terlalu umum, dan tidak akan menghabiskan banyak uang. Setengah bulan kemudian, dia akan kembali ke Kekaisaran Ling besar. Bagaimanapun, ia memiliki shuttle cloud piercing, sehingga perjalanan hanya akan memakan waktu beberapa hari. Malam berlalu. Ketika Ling Han bangun, dia sakit kepala. Kemarin, Lin Yu, Ma Xing, dan yang lainnya memaksanya untuk minum 1 tong besar anggur. Sekarang, dia sedang mabuk dan mengalami sakit kepala yang mengerikan. Peng, 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 suara ketukan terdengar dari pintu depan. Saat Ling Han pergi untuk membuka pintu, dia memeluk kepalanya dan berkata, "Datang, aku datang. Anda tidak perlu menggedor pintu begitu keras pagi-pagi, kan?" Berderit, pintu dibuka. Di pintu masuk,
Saat ini berdiri kecantikan. Kecantikannya sama sekali tidak kalah dengan Li Weiwei dan Ji Yuner. Justru Gu Lingyu, yang berbagi gelar salah satu dari 3 keindahan besar ibu kota kekaisaran, dengan mereka. Mengapa kamu bangun begitu larut? Ekspresi cantik ini penuh dengan celaan. Ayo pergi kemana? Tanya Ling Han. Wanita ini agak terlalu akrab. Dengan kata lain, dia tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Kepalanya hanya dipenuhi dengan apa yang ingin dia lakukan. Tidak peduli sedikit pun apakah masalah ini masuk akal atau tidak bagi orang lain. Tuanku ingin bertemu denganmu. Gu Lingyu menarik Ling Han dan segera berangkat. Tuanmu, Gu Lingyu mengangguk. Ling Han merasa dia akan menjadi gila. Ketika dia mengatakan itu, apa yang dia maksud adalah, siapa tuanmu? Tetapi Gu Lingyu benar-benar tidak berhasil menangkap makna kata-katanya yang mendasarinya. Otaknya benar-benar tidak bisa berbalik sedikit pun. Bukan, dia hanya bisa bertanya, siapa tuanmu? Baru sekarang Gu Lingyu menjawab, wakil kepala institusi alkimia, Yan Xiaoxuan. Cepat, jangan membuat tuanku menunggu terlalu lama. Dia praktis menyeret Ling Han, tanpa peduli apakah Ling Han mau pergi atau tidak. Ling Han ingat bahwa dia pernah membantunya sebelumnya, jadi dia memutuskan untuk memberinya beberapa wajah. Dia tidak melawan dan membiarkannya menariknya. Mereka berjalan di sana-sini di akademi, dan akhirnya tiba di suatu tempat. Itu tidak terlalu besar, tetapi dari jauh, bau aneh bisa tercium darinya. Aroma herbal. Ling Han segera mengenali bau itu. Alkemis manapun akan sangat akrab dengan aroma seperti ini, dan dia tidak bisa tidak mencium beberapa kali. Secara naluriah, ia mulai menyimpulkan bahan obat apa yang terkandung dalam aroma ini. Gu Lingyu membawa Ling Han berdiri di depan sebuah halaman. Mereka belum mendorong pintu sampai terbuka ketika mereka melihat pintu halaman terbuka dengan derit. Seorang pria muda berjalan keluar, mengenakan jubah panjang putih salju. Pria ini sangat tampan, dan mengenakan jubahnya yang benar-benar putih. Ia tampak disingkirkan dari urusan duniawi. Dia sangat bersih sampai agak terlalu banyak. Harus diketahui bahwa karena ini adalah institusi alkimia, maka mereka secara alami semua alkemis di sini. Alkemis berurusan dengan bahan obat dan api tungku sepanjang hari, jadi bagaimana mungkin mereka bisa begitu bersih? Junior Sister Gu. Ketika pemuda berjubah putih ini melihat Gu Lingyu, matanya langsung menyala. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia sedang menarik Ling Han, sedikit ketidaksenangan segera muncul dalam ekspresinya. Dia bertanya dengan muram, "Saudari junior, untuk apa kau menariknya?" "Oh, di bawah perintah tuanku, aku telah membawanya ke sini," kata Gu Lingyu acuh tak acuh, jelas sama sekali tidak menyadari perasaannya. "Tuan ingin bertemu bocah ini?" Pemuda berjubah putih itu menunjukkan ekspresi jijik. Tuan mereka adalah wakil kepala lembaga alkimia, seorang alkemis tingkat 7 yang hebat. Seberapa terhormat posisinya, bahkan jika banyak elit dari Sun Moon Tier ingin bertemu Tuan, itu harus bergantung pada suasana hati Tuan saat ini. "Dia adalah Ling Han," seru Gu Lingyu. "Oh, jadi kamu Ling Han. Hehe, kamu telah cukup populer baru-baru ini, bukan?" Sedikit kesadaran muncul di wajah pria berjubah putih, tetapi ekspresi di wajahnya menjadi lebih tidak ramah. Ling Han menoleh untuk bertanya pada Gu Lingyu, "Siapa dia?" "Seorang idiot. Dia adalah kakak senior saya, Jiu Wuqi." "Dia bukan idiot, tapi lebih jenius." Gu Lingyu jelas tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Ling Han, dan masih menjelaskan kepadanya dengan sangat serius. Namun Jiu Wuqi menjadi marah. Beba asteris ngan. Chapter 1054. Tersembunyi. Ling Han tidak membawanya ke hati. Orang inilah yang bertindak bermusuhan dan berbicara dalam provokasi terlebih dahulu. Dengan demikian, apa masalahnya jika dia mengejeknya kembali? Dia memiliki peringkat resmi sekarang, jadi selama dia tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, bahkan tokoh-tokoh kuat seperti 7 jenderal dan menteri kiri dan kanan tidak dapat menargetkannya secara terbuka. Karena itu, mengapa ia masih harus mentolerir orang bodoh-bodoh ini?
Jiu Wuqi tidak menyerah, dan bahkan mengangkat jarinya untuk menunjuk pada Ling Han. "Berat, apa yang kamu katakan?" Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Menunjuk orang lain sangat tidak sopan. Apakah Anda mengerti?" Jiu Wuqi marah. "Kamu memanggilku idiot, namun kamu masih memiliki wajah untuk label saya sebagai tidak sopan?" Dia berpunuk, dan berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak sombong hanya karena kamu menjadi sedikit terkenal baru-baru ini. Jangan lupa bahwa ini adalah ibu kota kekaisaran. Kami hidup tepat di bawah tahta permaisuri di mana ada keajaiban dan elit tertinggi yang tak terhitung jumlahnya." Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Begitukah? Lalu apakah Anda anak ajaib, atau apakah Anda elit tertinggi?" Saya baru berusia 30.000 tahun, namun saya sudah menjadi alkemis tingkat 2. Lagi pula, aku akan bisa menjadi alkemis tingkat 3 dalam waktu singkat." Jiu Wuqi memasang ekspresi bangga saat dia berbicara. Apakah orang ini babi yang bodoh? Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Dia sudah mulai dari awal, tetapi sudah bisa memperbaiki pil surgawi tingkat 3 sekarang. Meskipun dia hanya bisa memperbaiki satu jenis, level alkimia seseorang hanya berdasarkan pada pil tingkat tertinggi yang bisa disempurnakan. Ini adalah sistem yang diakui publik. Orang ini masih alkemis tingkat 2 meskipun dia sudah berlatih alkimia selama 30.000 tahun, dan dia masih butuh waktu untuk mencapai level 3. Bagaimana dia bisa dianggap jenius, tapi dia tidak terlihat seperti orang bodoh? Jadi, ternyata bakatku dalam alkimia sebenarnya luar biasa ini. Ling Han hanya bisa menyimpulkan bahwa bakatnya terlalu mengesankan. Senyum sombong muncul di wajah Jiu Wuqi saat dia berpikir bahwa dialah yang telah menyebabkan Ling Han menjadi terdiam. Di dunia alkimia di planet perdamaian bersama, mereka yang menjadi alkemis level 1 sebelum berusia 3.000 tahun dan mereka yang menjadi alkemis level 2 sebelum berusia 10.000 tahun semuanya bisa dianggap jenius. Sementara itu, Jiu Wuqi akan menjadi alkemis tingkat 3. Dan melakukannya pada usia hanya 30.000 tahun bahkan lebih menakjubkan dari 2 prestasi sebelumnya. Selain itu, bakatnya dalam kultivasi juga luar biasa. Dia telah mencapai puncak paling tinggi dari tier Sungai Mountain. Ini adalah dasar dari kesombongan dan kesombongannya. Jiu Wuqi berpunuk, dan berkata, "Jadi, jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak tinggi dan perkasa hanya karena kamu telah mencapai prestasi kecil. Dibandingkan denganku, kamu sama sekali bukan apa-apa." Ling Han akhirnya menyadari, orang ini adalah tipe yang sangat sombong dan berpikiran sempit, dan tidak bisa mentolerir orang yang lebih berbakat daripada mereka. Dia menggelengkan kepalanya, tidak ingin berbicara omong kosong lagi dengan orang seperti ini. Dia menoleh ke Guling Yu, dan berkata, "Jangan biarkan tuanmu menunggu terlalu lama." Guling Yu mengangguk, dan mereka segera pergi. Jiu Wuqi hampir pingsan karena marah. Mengapa kedua orang ini memandang rendahku? Dia buru-buru menyusul mereka, dan berkata, "Berat, Anda hanya berada di ekstrim menengah Mountain River Tier. Anda harus tahu berapa harga pil alkimia yang mahal dan langka. Bukan, namun, jika Anda bisa menjadi teman saya, Anda tidak perlu khawatir tentang mendapatkan pil alkimia di masa depan." Ling Han terkekeh dalam benaknya, dan berkata, "Lalu bagaimana aku bisa menjadi temanmu?" Hehehe, Jiu Wuqi langsung mulai tertawa, berpikir bahwa Ling Han akhirnya membungkuk kepadanya. "Mudah, panggil saja aku kakak di masa depan. Juga, saudari junior Gu adalah milikku, jadi jangan berpikir untuk mencoba bergaul dengannya." Dia menurunkan suaranya pada kalimat terakhirnya sehingga hanya Ling Han yang bisa mendengarnya. Sungguh orang yang berpikiran sempit. Dia tidak tahan melihat orang lain lebih berbakat dan mengesankan daripada dia. Ling Han terkekeh, dan berkata, "Seseorang yang benar-benar berbakat tidak perlu membanggakan kepada orang lain. Anda jauh dari bakat, jadi berhentilah mempermalukan diri sendiri di depan orang lain. Juga, saya tidak berpikir bahwa Anda layak menjadi Nona Gu." Sialan, rasa malu Jiu Wuqi berubah menjadi kemarahan, dan dia berkata, "Berat, jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Anda telah berhasil membuat saya marah, jadi saya dapat menjamin bahwa tidak ada apotek di Imperial Capital yang akan menjual pil alkimia kepada Anda, bahkan tidak satu pil pun." Ekspresi Ling Han menjadi sangat aneh.
Jiu Wuqi masih benar-benar tidak menyadari bahwa dia telah membuka apotek sendiri. Oh, Jiu Wuqi juga tidak salah. Lagi pula itu adalah apotek saya sendiri, sehingga itu tidak dianggap sebagai penjualan. Heh, aku sangat ketakutan, kata Ling Han sambil tersenyum. Meskipun Jiu Wuqi sombong, dia masih bisa membaca ekspresi orang lain dengan baik. Dia tahu bahwa Ling Han menggodanya, dan ekspresinya menjadi lebih gelap. Bocah ini akan mengerti betapa bodohnya menyinggung seorang alkemis ketika dia berjalan-jalan dengan True Origin Stone namun gagal membeli pil alkimia. Dia memutuskan untuk mengikuti Ling Han dan Gu Lingyu, seringai dingin di wajahnya. Gu Lingyu benar-benar idiot dalam urusan duniawi, dan dia masih belum menyadari bahwa Ling Han dan Jiu Wuqi sudah benar-benar berselisih satu sama lain. Dia terus memimpin jalan, dan itu tidak lama sebelum mereka tiba di sebuah taman kecil. Tuan, panggilnya dengan hormat. Dia mengatakan guru dan bukan guru ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Namun, Ling Han agak bingung. Di mana tuannya? Taman itu tidak besar, dan dia bisa melihat semuanya dalam sekejap. Namun, dia tidak bisa melihat orang keempat dimanapun. Teriakan lembut terdengar. Nak, di mana kamu melihat? Ling Han menunduk, hanya untuk melihat seorang wanita duduk bersila di atas kelopak bunga. Berapa besar kelopak bunga? Dia sekecil ibu jari, dengan tubuhnya hanya 1 inci atau lebih tinggi. Anehnya, ada juga sepasang sayap yang sangat tipis di punggungnya. Mereka hampir transparan, namun mereka masih dihiasi dengan pola seperti benang emas yang sangat tipis. Apakah ini Yan Xiaoxuan, Tuan Gu Lingyu dan wakil kepala lembaga alkimia? Ling Han hampir tidak bisa mempercayai matanya. Senior, apakah kamu, apakah Anda memandang rendah saya karena postur tubuh saya yang kecil? Yan Xiaoxuan tidak senang, dan dia langsung melepaskan aura yang unik bagi para elit. Dia pasti di Sun Moon Tier, meskipun tidak mungkin bagi Ling Han untuk menilai kultivasinya yang tepat karena dia belum memanggil matahari atau bulannya. Tidak, aku tidak akan pernah berani, jawab Ling Han buru-buru. Aku hanya sedikit terkejut. Dia berbicara persis apa yang dia pikirkan. Yang terbaik adalah tetap jujur di hadapan para elit semacam itu. Benar saja, Yan Xiaoxuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya setengah manusia dan setengah semangat suku-suku. Setengah manusia adalah keturunan antara manusia dan binatang iblis yang bisa berubah bentuk. Mereka memiliki karakteristik manusia dan binatang iblis, dan mereka juga akan mewarisi garis keturunan kedua orang tua mereka. Secara umum, mereka lebih mudah beradaptasi daripada orang tua mereka. Ling Han membungkuk dan berkata, Ling Han memberi hormat kepada Yan Senior, ini adalah tindakan penghormatan terhadap elit. Yan Xiaoxuan menerima sapaannya, lalu mengangkat tangannya, dan berkata, tidak perlu formalitas, saya memanggil Anda untuk bertanya apakah Anda ingin bergabung dengan institusi alkimia kami atau tidak. Jiu Wuqi langsung tersedak dan terbata-bata. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika lembaga alkimia ingin merekrut orang, mereka bisa membuat pengumuman di ibu kota kekaisaran. Orang pasti akan berlaku berbondong-bondong. Alkimia adalah pekerjaan yang transenden, dan status seorang alkemis adalah tingkat di atas yang dari pembudidaya pada tingkat yang sama. Ini adalah fakta yang diakui publik. Karena inilah Jiu Wuqi bertindak begitu sombong dan merasa begitu baik tentang dirinya sendiri. Tapi bagaimana sekarang? Yan Xiaoxuan sebenarnya telah memanggil Ling Han dan secara pribadi bertanya apakah dia ingin bergabung dengan Alchemy Institution. Ini tentu saja membuat Jiu Wuqi ketakutan. Institusi alkimia sangat ketat dalam hal merekrut siswa. Bahkan, itu puluhan atau bahkan ratusan kali lebih ketat daripada 4 lembaga besar. Keempat institusi utama dapat merekrut beberapa ratus siswa setiap 20 tahun. Tetapi bagaimana dengan Alchemy Institution? Akan dianggap layak jika mereka dapat merekrut 1 siswa setiap 100 tahun. Ini karena siswa yang direkrut ke dalam lembaga alkimia umumnya akan membentuk hubungan guru dan murid tradisional. Dengan demikian, nenek moyang alkimia semua akan sangat berhati-hati ketika memilih siswa.
Mereka lebih suka memiliki lebih sedikit murid daripada memiliki murid yang tidak berbakat atau tidak bermoral. Sejak kapan lembaga alkimia menjadi tanpa pagu harga ini? Chapter 1055. Pukulan berat. Ling Han merenung sejenak dan berkata, "Aku hanya sedikit tertarik pada alkimia. Namun, saya masih ingin menempatkan fokus utama saya pada kultivasi." Ini adalah penolakan sopan. Mata Jiu Wuqi hampir muncul dengan heran. Wakil kepala lembaga alkimia secara pribadi mengundang Anda, namun Anda sebenarnya menolak tawarannya? Apakah Anda tahu seberapa tinggi status murid-murid Alchemy Institution? Bahkan para pembudidaya dari tingkat yang setara harus menunjukkan rasa hormat yang tertinggi kepada mereka. Bahkan, para pembudidaya dari tingkat yang lebih tinggi harus bersikap sopan di hadapan mereka. Mereka cukup banyak peringkat di atas semua orang. Seberapa mengesankan dan perkasa ini? Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi para pembudidaya untuk naik tingkat minor? Dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun bahkan di tier River Mountain. Faktanya, banyak orang tidak bisa maju lebih jauh setelah mencapai tingkat kultivasi dari ekstrim rendah, ekstrim sedang, atau ekstrim tinggi. Karena ini, betapa berharganya fakta bahwa para alkemis berada pada tingkat di atas para pembudidaya dengan peringkat setara. Namun Anda sebenarnya menolak tawarannya? Apakah kamu bodoh, atau kamu terbelakang? Sementara itu, Yan Xiaoxuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apotek di sebelah timur kota kekaisaran dimiliki oleh Anda. Apakah saya benar?" Hati Ling Han tersentak. Namun, ini bukan rahasia, dan Yan Xiaoxuan secara alami akan menyelidikinya karena dia ingin menerimanya sebagai muridnya. Ling Han mengangguk dan menjawab, "Ya." Ekspresi canggung langsung muncul di wajah Jiu Wuqi. Saat itu, dia masih mengatakan bahwa tidak ada apotek yang akan menjual pil kepada Ling Han jika dia memberitahu. Siapa yang tahu bahwa Ling Han memiliki apotek sendiri? Seolah-olah dia telah menamparkan wajahnya. Yan Xiaoxuan melanjutkan, "Saya pernah mendengar bahwa apotek Anda hanya menjual 3 jenis pil." Jiu Wuqi hampir tertawa. "Anda hanya dapat memperbaiki 3 jenis pil, namun Anda masih memiliki wajah untuk membuka toko? Apakah kamu tidak takut menyebabkan orang lain tertawa mati?" Dia langsung mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Suasana arogansi muncul kembali di wajahnya. Ling Han terkekeh dan berkata, "Benar. Apakah ketiga jenis pil ini disempurnakan oleh Anda?" Tanya Yan Xiaoxuan. Matanya tiba-tiba menusuk dan memancarkan sedikit aura dominan yang unik bagi para elit Sun Moon Tier. Perasaan surgawi Ling Han selalu tangguh dan kuat. Sekarang dia telah menyerap esensi dari Demon Master. Hampir tidak ada yang bisa menekannya melalui akal surgawinya kecuali lawannya adalah elit tertinggi di Genesis Tier. Dia berpikir sejenak dan menjawab, "Bakat saya tipis dan keterampilan saya dangkal, jadi saya hanya bisa mempelajari 3 resep pil ini." Perasaan superioritas Jiu Wuqi menjadi lebih kuat. Ling Han hanya belajar 3 resep pil. Sementara dia telah belajar 176 resep pil tingkat 1 dan 74 resep pil tingkat 2, justru karena dia telah memurnikan sejumlah besar dan berbagai macam pil, dia telah mengumpulkan cukup pengalaman dan cukup memancarkan perasaan surgawi. Dengan demikian, dia akhirnya mencapai keadaan di mana dia bisa melihat pintu untuk menjadi alkemis tingkat 3. Inilah yang paling dia banggakan. Yan Xiaoxuan tersenyum ketika dia mendecakkan lidahnya dan berkata, 3 pil itu adalah pil Ki Surgawi, pil Mutiara Surgawi, dan pil Surga Langit. Ling Han, Anda mulai dari nol namun mampu menjadi alkemis tingkat 3 dalam waktu singkat 1 tahun. Jika prestasi seperti itu hanya hasil dari minat Anda, saya tidak bisa mulai memahami hasil seperti apa yang dapat Anda capai jika Anda memusatkan semua perhatian Anda pada alkimia. Pak, Jiu Wuqi langsung terhuyung mundur dan duduk di tanah. Wajahnya berkedut dan ekspresinya sepucat bara yang sekarat. Dia benar-benar menderita pukulan berat. Bocah ini benar-benar dapat memperbaiki pil surgawi tingkat 3. Bahkan jika dia hanya bisa memperbaiki 1 tipe, dia masih seorang alkemis tingkat 3.
namun dia masih memuliakan dirinya sebelum Ling Han. Betapa menggelikan, sangat memalukan. Ling Han mungkin tertawa di dalam ketika dia sesumbar tentang menjadi alkemis tingkat 3 segera kan? Sialan, kebencian menggenang di dalam hatinya. Seseorang seperti dia tidak akan pernah berusaha merefleksikan diri mereka sendiri. Jelas dia yang pertama-tama memprovokasi Ling Han. Namun sekarang setelah dia dihina, dia menimpakan semua kesalahan pada Ling Han. Yan Xiaoxuan melirik muridnya dengan sedikit ketidaksenangan. Bagaimana seseorang bisa menjadi sangat emosional atas hal-hal sepele seperti itu dan menunjukkan semua emosi mereka di wajah mereka? Bagaimana seseorang dapat mencapai puncak alkimia dengan sikap dan mental seperti itu, memiliki hati seperti monyet capering dan pikiran seperti kuda yang berlari kencang adalah tabu alkimia yang hebat. Kecerobohan seperti itu tidak bisa ditoleransi. Ling Han menggenggam tangannya dan dengan sopan menolak lagi, mengatakan, "Senior, sejujurnya, aku lebih tertarik pada kultivasi meskipun aku sangat tertarik pada alkimia. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi. Meskipun para alkemis dihargai dan dipuja, status tinggi seperti ini tidak lain diberikan oleh para pembudidaya. Ini menandakan bahwa peladang dapat menyita status mereka kapan saja." Yan Xiaoxuan juga tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Anda tidak akan memurnikan pil sepanjang hari bahkan jika Anda bergabung dengan Alchemy Institution. Seorang ajaib seperti Anda yang mampu menjadi alkemis tingkat 3 hanya dalam waktu 1 tahun mungkin bisa menjadi alkemis tingkat 4 atau tingkat 5 tanpa masalah sama sekali." Namun, Ling Han tahu bahwa dia hanya bisa memperbaiki pil surgawi tingkat 3 begitu cepat karena ketahanan dan kekuatan indera surgawinya jauh melampaui para pembudidaya biasa di ekstrim menengah. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu mudah untuk menyempurnakan pil surgawi tingkat 3, yang setara dengan pangkat ekstrim tinggi? Selain itu, dia tidak perlu khawatir tentang mengendalikan api kuali di Menara Hitam, yang membuat pemurnian level 3 Divine Pill lebih mudah. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa memperbaiki pil Jade Heaven bahkan jika dia ditempatkan di kata luar, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan 10 pil sempurna dengan masing-masing kuali yang disempurnakan. Kekuatan indera surgawinya hanya bisa menopangnya dalam menyempurnakan pil Divine level 4. Jika dia ingin memperbaiki pil Divine level 5, level budidayanya harus mencapai ekstrim paling tinggi dari tier Sungai Mountain. Jika Anda bergabung dengan Alchemy Institution, Anda akan dapat mengakses semua resep pil yang disimpan oleh Alchemy Institution. Yan Xiaoxuan membuat penawaran yang tak terbantahkan setelah melihat bahwa Ling Han masih ragu-ragu. Ling Han langsung dipindahkan. Resep pil sangat berharga, dan seperti teknik rahasia, mereka tetap disembunyikan dan dirahasiakan oleh mereka yang memilikinya. Bahkan uang tidak selalu dapat membelinya. Namun saat ini, institusi alkimia sebenarnya bersedia memberinya akses gratis ke resep pil mereka. Lagi pula, tidak perlu bagimu untuk kehilangan identitasmu sebagai siswa dari institusi utara. Anda bisa berlatih kultivasi dan alkimia. Yan Xiaoxuan membuka pintu belakang untuknya, dan bertanya, "Apa yang Anda katakan?" Melihat ketulusan wakil kepala, Ling Han mengangguk dan berkata, "Saya bersedia mendengarkan pengaturan senior." Brilian. Yan Xiaoxuan juga sangat senang. Dia adalah keajaiban luar biasa. Itu adalah keberuntungan institusi alkimia untuk merekrutnya. Mungkin raksasa alkimia yang dapat mempengaruhi seluruh dunia alkimia suatu hari nanti akan keluar dari institusi alkimia ini. Sekarang Yan Xiaoxuan telah berbicara, tidak ada keraguan bahwa Ling Han akan bisa masuk ke institusi alkimia. Dia tidak perlu khawatir tentang itu, karena secara alami akan ada seseorang untuk mengurus prosesnya. Pada kenyataannya, alkemis tidak memperbaiki pil sepanjang hari. Mereka juga perlu berkultivasi. Tidak ada cara untuk mengatasi ini. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan api atau ekstrak kuali mereka dan menjalin pola surgawi dari bahan-bahan tanpa tingkat budidaya yang memadai? Dengan demikian, Ling Han menjadi seorang kultivator dan alkemis pada saat yang sama tidak jarang. Juga tidak ada yang akan mengecamnya karena ini. Bagaimanapun, wakil kepala institusi alkimia secara pribadi membawanya sebagai muridnya.
Jadi siapa yang berani? Apakah mereka tidak takut tidak punya pil untuk dimakan selama sisa hidup mereka? Setelah hanya 3 hari, Ling Han dianugerahi 3 resep pil oleh Yan Xiaoxuan, semuanya untuk level 3 Divine Pill. Di masa depan, Ling Han akan menerima resep pil lebih banyak dan lebih tinggi semakin kuat kemampuan alkimia menjadi. Ling Han mengesampingkan 3 resep pil untuk saat ini. Saat ini, fokusnya adalah untuk memperbaiki pil Azure Misterius, pil yang dapat diambil oleh pembudidaya di tingkat sempurna dari tier sungai gunung. Pil ini dapat secara instan mengisi sejumlah besar kekuatan asal seseorang, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu pil yang paling berguna. Orang dungu, Blockhead Li Weiwei bergegas mengganggunya dan menghancurkan kultivasinya yang damai. Ada berita buruk, kawan-kawan kecilmu telah dipukuli. Chapter 1056. Kedatangan perang. Kawan kecil apa? Ling Han bingung. Seperti Lin Yu, Ma Xing, Li Weiwei mengandalkan jari-jarinya. Dari mereka yang masuk ke divisi Tier Void hancur dengan kamu, semua orang secara kolektif ditantang kemarin, dan semuanya sekarang hitam dan biru. Apa yang terjadi? Ekspresi Ling Han menjadi gelap. Li Weiwei mengangguk dan menjawab, saya menduga ini dilakukan oleh Sa Yuan, karena ayah dan kakek siswa ini semua adalah bawahan Jenderal Agung Sa. Tidak bisakah kamu berbicara lebih jelas? Ling Han menghela nafas. Mengapa kamu begitu bodoh? Li Weiwei mengucapkan dengan kesal. Itu berarti Sa Yuan mengirim bawahannya ke mana Lin Yu dan yang lainnya tinggal kemarin, dan memaksa mereka untuk berdebat. Mereka semua adalah anggota divisi Tier Void hancur, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Bawahan Sa Yuan itu telah memasuki divisi Tier Void hancur beberapa tahun yang lalu, dan jauh lebih kuat dari Lin Yu dan yang lainnya. Tentu, Lin Yu dan yang lainnya semua dipukuli hitam dan biru. Ling Han menggosok dagunya. Apakah gerakan Sa Yuan ini unjuk kekuatan untuknya? Dia telah mengirim Liu Ying dan penjaga lainnya untuk membunuhnya, yang mengakibatkan kegagalan. Sekarang, dia tidak berani bergerak padanya di depan umum, jadi dia melampiaskan kemarahannya pada Lin Yu dan yang lainnya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Siapa yang meminta Anda untuk sudah berada di ekstrim menengah? Jadi, kamu tidak mungkin mencari orang-orang itu untuk membalas dendam. Li Weiwei menghela nafas. Di Scarlet Heaven Academy, siswa di divisi yang sama dapat dengan bebas berdebat satu sama lain. Selama tidak ada cedera yang melumpuhkan atau kematian terjadi, akademi tidak akan mengejar tanggung jawab mereka. Namun, murid tingkat yang lebih tinggi tidak bisa bergerak pada murid tingkat yang lebih rendah kecuali yang terakhir yang memprovokasi mereka terlebih dahulu. Dengan demikian, Ling Han hanya bisa menonton tanpa daya. Hehe, belum tentu. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya juga ada bawahan Sa Yuan di divisi ekstrim sedang, kan? Li Weiwei langsung bersemangat dan bertanya, kamu ingin meremukkan orang-orang itu? Ling Han menjawab, karena Sa Yuan yang pertama kali tidak mengikuti aturan dan memperluas api konflik menjadi orang tak berdosa, mengapa saya harus peduli? Baiklah, aku akan menyiapkan daftar nama untukmu. Li Weiwei adalah tipe yang berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan, jadi dia tentu sangat kooperatif. Segera, dia lari untuk menyusun daftar. Dalam aspek ini, efisiensinya sangat tinggi. Dalam waktu sehari saja, dia sudah mengumpulkan semua nama bawahan Sa Yuan. Ling Han memegang daftar nama, dan mulai terus mengeluarkan tantangan di divisi ekstrim sedang. Tidak hanya di institusi utara, tetapi juga di 3 institusi lainnya. Dia sekarang memiliki tingkat kultivasi tahap akhir dari ekstrim menengah, dan kecakapan pertempuran normalnya langsung melonjak ke tahap puncak ekstrim tinggi. Jika dia menggunakan teknik cepat dan arrow star arrow yang memusnahkan, kehebatan pertempurannya akan didorong oleh bintang lain. Ini cukup alami untuk menyingkirkan semua pesaing. Bahkan akademi terkejut dan mengeluarkan perintah tegas, melarang Ling Han dan Sa Yuan melibatkan siswa lain dalam konflik pribadi mereka. Hanya kemudian situasinya terkendali. Sa Yuan, Zhao Lun. Ling Han bersumpah bahwa ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti akan membunuh 2 orang ini. Ling Han sekarang dengan sungguh-sungguh bersiap untuk kembali ke Kekaisaran Ling Besar,
Setelah pergi lebih dari setahun, ia juga merindukan ketiga kakak laki-lakinya. Dia akan membawa sumber daya budidaya kembali dan meningkatkan kekuatan keseluruhan Kekaisaran Ling Agung. Namun, tepat pada saat ini, sebuah berita besar meledak. Sebuah perang telah dimulai antara bangsa Singa Emas dan bangsa Hujan Timur. Golden Lion Nation adalah negara bawahan dari Eternity Sky Majestic Empire, sedangkan Eastern Rain Nation adalah negara bawahan dari Chaotic Star Majestic Empire. Kedua negara berbatasan satu sama lain, dan dapat dianggap sebagai daerah penyangga antara dua kerajaan agung, yang memiliki signifikansi strategis yang besar. Dengan demikian, kedua kerajaan kekaisaran sangat mementingkan kedua negara kecil ini. Sekarang, perang telah meletus di antara keduanya. Selanjutnya, 14 kota di negara Hujan Timur telah hilang ke sisi lain dalam satu malam, dengan hampir seperempat wilayahnya ditempati, sehingga terpaksa meminta bantuan dari Chaotic Star Majestic Empire. Permaisuri Luan Xing segera mengeluarkan dekrit kekaisaran. Raja ke-9 akan memimpin pasukan yang terdiri dari para siswa dari Akademi Langit Merah untuk membantu. Mengapa siswa Akademi Scarlet Heaven? Pertama, meskipun para siswa ini jenius, mereka belum pernah pergi ke medan perang sebelumnya, dan dengan demikian sangat rapuh. Tetapi yang dibutuhkan kekaisaran adalah prajurit yang bisa bertarung dalam pertempuran yang sulit. Karenanya, mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk melatih mereka dengan baik. Kedua, siswa dari Scarlet Heaven Academy hanya berada di level paling atas dari tier Sungai Mountain. Bahkan jika mereka bergabung dengan medan perang, itu tidak akan membuat konflik meningkat. Kalau tidak, jika mereka menginvestasikan kekuatan yang terlalu kuat, itu mungkin menyebabkan konflik habis-habisan antara Eternity Sky Majestic Empire dan Chaotic Star Majestic Empire. Ketiga, karena para murid akademi adalah jenius, kecakapan pertempuran mereka secara alami tidak lemah. Ini adalah pasukan yang tidak bisa diremehkan. Karena permaisuri telah mengeluarkan dekrit kekaisaran, sudah sewajarnya tidak ada yang berani menentang. Tiba-tiba, seluruh akademi dimobilisasi. Selain dari divisi Void Tier hancur dan lembaga alkimia yang tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran, siswa lain semua terdaftar untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun perang itu kejam, itu juga sarana untuk dengan cepat meningkatkan status mereka. Kekaisaran memiliki hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang bisa membunuh 10.000 musuh akan dianugerahi gelar Jenderal Militer peringkat 9. Siapa yang tidak ingin unggul? Semua orang muda bersiap untuk perang. Di mata mereka, mereka semua jenius. Jadi bukankah itu sepotong kue bagi mereka untuk bergabung dalam pertempuran dan membunuh musuh? Tak satu pun dari mereka yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka bisa mati dalam pertempuran, dan semuanya sangat optimis. Ling Han, bagaimanapun, telah berjuang jauh-jauh dari dunia kecil, dan sangat tahu kekejaman perang. Tidak akan ada yang bertarung denganmu dalam pertarungan 1 lawan 1. Di medan perang, panah dan pedang akan menari dengan gila. Di saat kecerobohan, mereka akan dipukul. Terhadap 10.000 musuh, mereka mungkin bisa mati dengan cara yang tak terduga. Apa yang tidak dia mengerti adalah, mengapa Permaisuri Luan Xing mengirim Raja ke-9 untuk memimpin pasukan? Bukannya dia memandang rendah Hu Feiyun, tapi wanita ini benar-benar tidak tahu bagaimana berperang. Kecakapan pertempurannya sendiri juga mengkhawatirkan, jadi membiarkannya memimpin pasukan bukanlah lelucon, bukan? Tapi siapa yang bisa mengubah pikiran permaisuri? Setelah persiapan 3 hari, tentara berangkat. Tuan Muda Ling Han, Raja ke-9 mencari kehadiran Anda. Mereka baru saja keluar dari gerbang kota ketika seorang penjaga wanita berlari untuk mencari Ling Han. Dia membawanya ke area pusat tentara, di mana kereta mewah. Ini adalah kendaraan pribadi Raja ke-9. Itu sebesar halaman bergerak, sepenuhnya menunjukkan kemewahan boros klan kekaisaran. Di depan mata semua orang yang iri, Ling Han masuk ke kereta. Dia melihat, dan hei, bukan hanya Hu Feiyun di sini, bahkan Sui Yanyu hadir. Ling Han, sudah lama? Hu Feiyun menyambutnya dengan hangat. Setelah saya kembali, saya dipaksa mengasingkan diri oleh kakak.
Saya baru saja keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu, dan kakak telah mengirim saya ke medan perang. Untungnya, kalian ada di sana di sampingku. Sui Yanyu saat ini sedang menyesap teh, dan melemparkan pandangan aneh pada Ling Han. Pesan yang mendasarinya adalah, dasar mesum, kamu sudah ketagihan lagi dengan gadis lain. Ling Han meratapi betapa salahnya dia secara internal. Dia tidak memiliki minat sedikit pun pada Hu Feiyun. Selain itu, Raja ke-9 ini agak bodoh, jadi dia mungkin tidak tahu apa itu cinta. Dia hanya terlalu kesepian selama ini, jadi dia ingin seseorang menemaninya berbicara dan mengobrol. Dia memandang Hu Feiyun, dan tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Ekstrim tinggi, gadis ini benar-benar maju ke tingkat paling tinggi dari Mountain River Tier, tingkat yang lebih rendah daripada dirinya. Pil surgawi apa yang telah kamu ambil sehingga laju kemajuanmu begitu cepat? Harus diketahui bahwa Ling Han telah menyelaraskan dengan esensi dari Master Iblis, jadi tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat setiap saat, dan telah mengembangkan teknik 8 penghancuran universal. Namun meski begitu, dia hanya bisa maju tingkat subminor setelah beberapa bulan. Bagaimana mungkin Hu Feiyun mengalami peningkatan yang berlebihan? Pertama, itu adalah Zhao Lun, dan sekarang ada Hu Feiyun. Memang, tampaknya elit dari Heavenly Body Tier memiliki cara yang luar biasa, dan dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivator dari seorang kultivator. Chapter 1057. Menghadapi Sungai Furious. Hu Feiyun terus mengobrol. Dia seperti sebelumnya tidak sedikit halus, tetapi agak naif dan polos. Dia tidak bisa menyimpan rahasia sama sekali. Selama dia mengira kamu adalah orang yang baik, dia tidak ingin apa-apa selain berbagi hati dan jiwanya denganmu dalam beberapa kata, tanpa menahan apapun. Namun, kemungkinan besar karena dia tahu tentang kekurangan ini dalam kepribadian Raja ke-9, Permaisuri Luan Xing tidak mengizinkannya untuk mengetahui informasi rahasia. Jadi bahkan jika ada yang bertanya, dia tidak akan dapat mengungkapkan rahasia apapun. Ling Han bertanya secara tidak langsung tentang asal-usul 8 raja lainnya sebelumnya, tetapi Hu Feiyun bingung. Dia hanya tahu bahwa 9 dari mereka sedekat saudara dengan Ratu Luan Xing. Adapun alasan untuk itu, dia tidak punya ide sedikit pun. 9 raja semua memiliki asal dan nama keluarga yang berbeda, dan tampak sangat berbeda. Mereka hanya berbagi satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka semua tidak memiliki orang tua, dan tampaknya muncul entah dari mana. Tiba-tiba, mereka dianugerahi gelar raja, setelah tingkat budidaya mereka akan lonjakan, dan mereka akhirnya menjadi batu fondasi kekaisaran. Hu Feiyun bahkan tidak ingat masalah masa lalunya. Dia hanya tahu bahwa selama dia bisa ingat, dia telah bersama Permaisuri Luan Xing. Dia tidak tahu siapa orang tuanya, apa warisan klannya, dan tidak penasaran sama sekali tentang itu. Mendengar ini, jantung Ling Han dan Sui Yanyu berdebar kencang. Untungnya, tidak ada penjaga wanita di kereta. Kalau tidak, jika mereka menghubungkan kata-kata ini dengan Permaisuri Luan Xing, yang tahu jika keduanya mungkin dibunuh untuk menjaga rahasia. Meskipun mereka tidak berhasil menemukan informasi yang berguna, hanya asal-usul 9 raja yang terlalu misterius. Itu, dengan sendirinya, mungkin bisa menjadi tabu yang tak tersentuh. Harus diketahui bahwa selain Hu Feiyun, 8 raja lainnya semuanya telah menembus ke tingkat tubuh surgawi satu demi satu. Ini praktis merupakan mukjizat yang tak terbayangkan. Apa artinya Permaisuri Luan Xing harus mampu melihat potensi seseorang untuk akhirnya menembus ke Heavenly Body Tier ketika mereka masih di Mountain River Tier? Bahkan untuk seorang jenius seperti Ling Han, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia mungkin binasa di tengah jalan, dan mungkin bisa menemui penghalang di tingkat kultivasi yang mungkin tidak bisa dia tembus untuk selamanya. Aneh, ini sangat aneh. Hu Feiyun riang dan tidak cemas. Dia sama sekali tidak terlihat seperti memimpin pasukan untuk berperang, tetapi lebih seperti dia pergi jalan-jalan santai. Dia memiliki semua yang ada di gerbongnya. Kamar tidur, dapur, dan bahkan taman kecil.
Karena tidak ada pengiriman alat terbang dewa, kemajuan mereka secara alami tidak secepat itu. Mereka telah mengambil seluruh waktu 2 bulan untuk keluar dari Chaotic Star Majestic Empire dan masuk ke wilayah negara hujan timur. Pada saat itu, Ling Han merasakan kekuatan bangsa yang menjeratnya menghilang. Dia tidak bisa lagi mendapatkan dorongan darinya. Untungnya, hanya dia dan Raja ke-9 yang bisa memanfaatkan kekuatan bangsa Chaotic Star Majestic Empire di sini. Oleh karena itu, pengaruh ini terhadap seluruh pasukan praktis nol. Ling Han telah memanfaatkan sebagian besar hari-hari ini untuk memperbaiki sumber kekuatan iblis. Fakta bahwa tingkat kultivasi Zhao Lun dan Hu Feiyun telah melambung menyebabkan dia merasa tertekan. Ini adalah alam abadi, dan ada segala macam cara aneh yang tersedia. Dia tidak bisa puas dengan tingkat perkembangan kultivasinya saat ini. Dengan bantuan menara hitam, kecepatan pemurniannya memang meningkat pesat. Dia berhasil menembus ke tahap akhir ekstrim menengah dan maju ke tahap puncak. Sejalan dengan itu, kecakapan pertempurannya meningkat juga. Sayangnya, ketika datang untuk meramu pil Azure misterius, dia masih kurang sedikit. Di sisi lain, dia membakar kekayaannya dengan gila, dan sekali lagi akan mencapai bagian bawah tumpukan. Level 4 Divine Pill. Satu kegagalan berarti limbah material yang berjumlah beberapa ribu True Origin Stone. Salam, Raja ke-9. Setelah mereka memasuki negara hujan timur, para petinggi negara hujan timur secara alami harus keluar untuk menerimanya. Hu Feiyun, di sisi lain, sudah sering melihat adegan ini sehingga dia tidak memiliki demam panggung sama sekali. Dia berbicara dengan ceria dan jenaka dengan para petinggi di Eastern Rain Nation, dan kemudian mengambil inisiatif untuk meminta bergabung dengan pertempuran. Pada awalnya, para petinggi negara hujan timur tidak terlalu senang. Meskipun Chaotic Star Majestic Empire telah mengirim mereka raja, kemampuan raja ini benar-benar terlalu lemah. Dia bahkan belum memasuki Sun Moon Tier. Apa gunanya elit seperti ini, jika dia bergabung dalam pertempuran? Tidak hanya akan tidak ada penurunan tekanan pada negara hujan timur, mereka harus mengeluarkan sejumlah besar tenaga kerja untuk melindungi raja ini. Siapa yang tidak tahu bahwa Permaisuri Luan Xing memperlakukan 9 raja seperti saudara perempuannya sendiri? Jika sesuatu terjadi pada Raja ke-9, itu dijamin bahwa tidak ada kebutuhan bagi bangsa Singa Emas atau Eternity Sky Majestic Empire untuk bergerak, karena Permaisuri akan secara pribadi menghilangkan mereka terlebih dahulu. Selain itu, pasukan yang di bawah Hu Feiyun semua hanya di tier Sungai Gunung juga. Tetapi setelah dipikirkan lebih lanjut, para pembudidaya tier Sungai Gunung ini bukanlah karakter yang sederhana. Mereka semua adalah pilar masa depan kekaisaran, dan ada juga keturunan klan besar dan kuat di antara mereka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, apakah kekuatan di belakang mereka menahan diri untuk tidak bergerak? Kemudian, negara hujan timur akan langsung mendapat dukungan dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pemikiran itu, kekhawatiran para atasan segera berubah menjadi kebahagiaan. Mereka dengan cepat menggiring pasukan ini ke garis depan. Mereka menginginkan tidak lebih dari beberapa dari mereka mati sehingga Chaotic Star Majestic Empire akan mengirimkan pasukan yang lebih kuat. Beberapa hari kemudian, pasukan yang terdiri dari siswa dari Scarlet Heaven Academy datang ke tepi sungai besar. Tentara besar bangsa Singa Emas berada di tepi berlawanan, menghadapi pasukan negara hujan timur yang dipisahkan oleh sungai. Ini adalah sungai yang sangat deras. Arusnya yang deras memiliki kemampuan merusak yang mengerikan. Menurut legenda, sungai yang berapi-api ini diciptakan dari sapuan pedang elit tertinggi. Itu memegang niat pedang tertinggi dari elit ini, yang belum sepenuhnya hilang bahkan setelah jutaan dan jutaan tahun berlalu. Karenanya, sungai ini bukan sesuatu yang bisa dilewati sembarang orang. Itu perlu untuk menggunakan kapal yang bisa mengisolasi niat pedang serta memiliki elit setidaknya penjaga Sun Tier. Golden Lion Nation hanyalah kerajaan-kerajaan, dan semua elit mereka dari Sun Moon Tier yang ditambahkan hanya berjumlah lebih dari 100. Jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah mengawal pasukan di seberang sungai yang marah? Ini adalah penghalang alami, mencegah bangsa Singa Emas dari menyerang lebih jauh. Namun, pada saat yang sama,
jika negara hujan timur ingin merebut kembali wilayah mereka yang hilang, itu juga merupakan upaya yang dipenuhi dengan banyak cobaan. Sungai yang ganas ini akan berbalik untuk membatasi mereka. Pasukan akademi mendirikan kemah di sini. Namun, para siswa dan tentara negara hujan timur tidak berbaur bersama. Dari mereka yang bisa mendaftar di Scarlet Heaven Academy, yang mana yang bukan jenius? Secara alami, mereka memandang rendah para prajurit ini. Harus diketahui bahwa ini hanya tentara kerajaan-kerajaan. Bahkan tidak ada banyak pembudidaya di tier Sungai Mountain, dan mayoritas dari mereka berada di tier Void Hancur, tier Surga, dan tier Transformasi Dewa. Dalam beberapa hari ini, masing-masing pihak tidak bersahabat dengan yang lain. Bahkan ada saat-saat ketika mereka hampir mulai berkelahi dengan orang-orang mereka sendiri. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kedua pasukan hanya bisa dipisahkan. Biasanya, kamu tidak datang ke tempatku, dan aku juga tidak akan pergi ke tempatmu. Itu adalah situasi masing-masing tinggal di wilayah mereka sendiri dan mengurus bisnis mereka sendiri. Bangsa Singa Emas tampaknya tidak terburu-buru untuk maju. Setiap hari, mereka hanya akan menggunakan ketapel untuk menembakkan beberapa bola api, menyebabkan keributan kecil tanpa niat untuk menyeberangi sungai untuk mendorong serangan mereka. The Eastern Rain Nation, di sisi lain, mulai cemas. Jika ini terus berlanjut, semua wilayah utara sungai yang marah akan benar-benar menjadi wilayah bangsa Singa Emas. Di alam abadi, sumber daya yang paling berharga adalah wilayah dan populasi. Mereka akan langsung mempengaruhi kekuatan bangsa. Jenderal bangsa Rain Timur berdiskusi dengan Hu Feiyun, ingin memulai serangan balik. Aku setuju. Tutup tenda didorong terbuka, dan berjalan seorang pria tentara yang mengenakan baju besi lengkap. Armornya berwarna perak cerah, dan ada wajah tampan di bawah helmnya. Kunci hitamnya juga mengalir turun, membuatnya sosok yang sangat mirip prajurit. Zhao Lun, kenapa dia datang? Yang mulia, di bawah komando Jenderal Besar Zhao, saya telah memimpin pasukan kecil. Kami akan mematuhi perintah Raja ke-9 mulai sekarang, kata Zhao Lun kepada Raja ke-9, setengah berlutut di tanah. Sedikit senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang begitu indah? Itu wajar bagi orang untuk mati dalam pertempuran. Kalau begitu, dia akan membiarkan Ling Han tetap di tempat ini selamanya. Chapter 1058. Serangan mendadak. Meskipun Hu Feiyun tidak menyukai Zhao Lun karena hubungannya dengan Ling Han, dia masih orang yang sangat berterus terang yang tidak menaruh dendam. Dia sudah melupakan Zhao Lun sejak lama. Dia sedikit bingung ketika menatapnya, dan bertanya, "Siapa kamu, Bu?" Zhao Lun sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Itu karena kamu bahwa aku dipermalukan dengan kejam oleh Ling Han. Namun kamu benar-benar lupa siapa aku? Namun, dia tidak bisa mengeluarkan amarahnya pada Hu Feiyun, tidak peduli seberapa marahnya dia. Dia hanya bisa menjawab, "Saya Zhao Lun, putra Jenderal Agung Zhao." Oh, Hu Feiyun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhao Lun ditinggalkan dalam posisi yang sangat canggung. Akan canggung jika dia berdiri, namun juga akan canggung jika dia tetap duduk. Yang bisa dia lakukan hanyalah berkata, "Bawahan ini bersedia memimpin pasukan ke medan perang dan mendapatkan kemuliaan bagi yang mulia." Dia mengambil kesempatan untuk berdiri sambil berbicara. Jenderal utama negara Hujan Timur adalah elit di tingkat paling tinggi dari Sun Moon Tier. Level kultivasi ini adalah 2 level minor di atas Zhao Lun, jadi tidak perlu baginya untuk memperhatikan kata-kata Zhao Lun. Namun, Zhao Lun adalah satu-satunya anak dari Jenderal Besar Zhao, dan sarannya juga sejalan dengan pikiran jenderal itu sendiri. Oleh karena itu, sang jenderal dengan cepat mengangguk, dan berkata, "Pewaris Zhao memang bijaksana dan berani." Sepertinya pewaris Zhao mewarisi tingkah laku Agung Jenderal Zhao. Zhao Lun sangat puas setelah mendengar ini karena dia juga suka membandingkan dirinya dengan ayahnya. Namun, meskipun dia puas, dia masih dengan rendah hati berkata, "Oh,
Anda menyanjung saya, Jenderal." Sementara itu, Hu Feiyun tidak memiliki keluhan tentang saran Zhao Lun. Dia tidak memiliki bakat dalam memimpin pasukan ke medan perang, dan dengan demikian dia senang orang lain mengambil beban ini darinya. Dia menyerahkan kepemimpinan militer kepada Zhao Lun. Dia adalah seorang perwira militer peringkat ke-7, jadi dia tentu saja memiliki hak untuk memimpin pasukan. Zhao Lun dan jenderal dari negara Hujan Timur mulai mendiskusikan rincian serangan mereka. Dia bukan penurut, di bawah pengaruh Jenderal Besar Zhao, dia sangat berbakat dalam hal peperangan. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan sejati pertamanya, dan kenyataan sangat berbeda dari teori. Meski begitu, dia tidak mengubah kebijaksanaannya dan terus menjadi ahli strategi kursi. Jenderal dari negara Hujan Timur tidak keberatan sama sekali. Dia tidak bisa lebih bahagia jika lebih banyak siswa dari akademi meninggal. Hanya dengan demikian, Chaotic Star Majestic Empire akan mengirim pasukan yang lebih kuat. Jika tidak, negara Hujan Timur akan menderita kerugian besar bahkan jika mereka bisa memaksa bangsa Singa Emas untuk mundur. Mereka menyusun rencana di mana Zhao Lun akan memimpin pasukan dan melancarkan serangan mendadak, sehingga mengirim perkemahan bangsa Singa Emas ke dalam kekacauan. Setelah itu, tentara dari negara Hujan Timur akan mengambil kesempatan untuk menyeberangi sungai dan mendaratkan serangan pembunuhan. Setelah menyetujui rencana ini, Zhao Lun mulai memilih anggota untuk pasukan penyerang. Kualitas lebih penting daripada kuantitas, dan jika ada terlalu banyak orang, musuh di seberang sungai pasti akan menemukan gerakan mereka. Hanya siswa yang paling kuat yang akan dipilih, dan ukuran pasukan penyerang hanya sekitar 1.000 atau lebih. Secara teoritis, Ling Han tidak cukup kuat untuk dipilih. Namun, namanya secara mengejutkan muncul dalam daftar. Jelas bahwa Zhao Lun mendorongnya ke dalam bahaya. Meskipun tindakan Zhao Lun kurang ajar, siapa yang bisa menyalahkannya atas keputusannya? Dia berperang untuk kekaisaran, namun Anda masih ingin nitpick dan mengeluh. Setelah mengetahui hal ini, Sui Yanyu ingin mengunjungi Hu Feiyun dan menyuruhnya untuk mencabut perintah Zhao Lun. Namun, Ling Han menggelengkan kepalanya dan tidak membiarkannya. Dia ingin menyeberangi sungai dan melihat ke sisi lain. Awalnya, dia tidak tahu banyak tentang Golden Lion Nation. Namun, ia mengumpulkan cukup banyak informasi selama beberapa hari terakhir. Golden Lion Nation tidak lebih kuat dari negara Hujan Timur, dengan kedua negara kira-kira sama kuatnya. Jadi, bahkan jika negara Hujan Timur terkejut, tidak mungkin mereka kehilangan 14 kota berturut-turut. Kecuali, Eternity Sky Majestic Empire memiliki andil dalam semua ini. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa kedua negara kecil ini bertindak sebagai zona penyangga bagi kedua kerajaan kekaisaran? Alasan keberadaan mereka melebihi alasan kehancuran mereka. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak negara kecil dapat bertahan hidup dan eksis. Namun, jika Eternity Sky Majestic Empire berada di belakang semua ini, apa alasan mereka? Apakah mereka ingin memicu perang habis-habisan dengan Chaotic Star Majestic Empire? Selain itu, tentara dari bangsa Singa Emas tiba-tiba berhenti maju setelah mencapai sungai yang marah. Meskipun penghalang alam bisa menjadi alasan, Ling Han merasa bahwa tujuan negara Singa Emas hanyalah untuk merebut wilayah di utara sungai yang ganas itu. Mereka tidak tertarik menyeberangi sungai dan menangkap lebih banyak tanah. Bagaimanapun, Chaotic Star Majestic Empire tidak akan pernah membiarkan negara Hujan Timur ditaklukkan. Bagaimana bangsa Singa Emas tidak menyadari hal ini? Setelah Chaotic Star Majestic Empire mengirim pasukan, mereka akhirnya harus memuntahkan semua tanah yang telah mereka telan. Karena itu, apa gunanya memicu pertempuran ini? Kecuali kalau mungkin tujuan bangsa Singa Emas adalah untuk tidak pernah merebut lebih banyak tanah. Adapun apa alasan sebenarnya mereka, Ling Han tentu saja tidak tahu. Dia hanya akan bisa mengetahui jika dia menyeberangi sungai untuk menyelidiki dirinya sendiri. Dengan demikian, Ling Han tidak menentang menjadi anggota pasukan penyerang. Bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit sekarang, jadi dia jelas tidak bisa pergi kemanapun dia inginkan. Namun, ini semua akan berubah jika dia bergabung dengan pasukan penyerang. Dia bisa berpura-pura terpisah dari pasukan,
yang akan memungkinkannya menjelajah lebih dalam ke wilayah musuh dan melakukan penyelidikan. Ling Han memiliki menara hitam, jadi dia tidak khawatir tentang keselamatannya sendiri. Dia dengan hati-hati menjelaskan ini kepada Sui Yanyu, dan dia mengangguk setuju, tahu betul bahwa dia tidak akan bisa menghentikannya. Ikuti Raja ke-9 dengan cermat. Dengan begitu, Anda tidak akan menghadapi bahaya besar, desak Ling Han. Dia dan Sui Yanyu sama-sama anggota tentara sekarang. Dengan kata lain, mereka pasti tidak bisa bertindak secara pribadi. Kalau tidak, mereka akan berisiko dihukum oleh tentara. Sui Yanyu sedikit terkejut. Meskipun Hu Feiyun memiliki status tinggi, kecakapan pertempurannya tidak begitu mengesankan. Percayalah padaku. Jika Anda menemukan bahaya, Anda tidak harus meninggalkan sisi Raja ke-9. Pertempuran kecakapan bahwa wanita ini dapat menggunakan jauh melampaui imajinasi Anda. Ling Han hanya memperingatkannya, tetapi tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia hampir terbunuh oleh permaisuri Luan Xing setelah mengetahui rahasia antara dia dan Raja ke-9. Karena itu, lebih baik dia tidak membocorkan rahasia kepada Sui Yanyu kalau tidak akan membuat mereka lebih banyak kesulitan. Sui Yanyu mengangguk dengan lembut dan menjawab, Istri, mengapa kita tidak punya anak? Kalau aku tidak bisa kembali. Tangan Ling Han mulai menjadi nakal. Sui Yanyu langsung memutar matanya ke arahnya, dan memarahi, jangan membawa sial sendiri. Dia mendorong Ling Han ke samping sebelum berbalik dan melarikan diri. Sementara itu, Zhao Lun berdiri di atas sebuah dataran tinggi di luar perkemahan dengan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Memiliki rasa surgawi sekuat yang dia lakukan, dia secara alami dapat mengawasi setiap sudut perkemahan. Senyum dingin muncul di wajahnya. Ling Han, jangan berpikir untuk membuatnya hidup kembali kali ini. Setelah istirahat malam, Zhao Lun dan pasukan penyerang berangkat pagi-pagi. Mereka akan rok di sekitar medan perang utama dan menavigasi jalan mereka di sekitar pengintai bangsa Singa Emas. Mereka kemudian akan menyeberangi sungai yang ganas dan menggunakan kegelapan malam sebagai penutup saat mereka meluncurkan serangan mendadak di perkemahan Golden Lion Nation. Meskipun kegelapan malam tidak memengaruhi para pembudidaya, kebanyakan orang biasa masih memiliki kebiasaan tidur di malam hari. Dengan demikian, serangan kejutan masih paling efektif ketika diluncurkan di bawah penutup malam. Pasukan serbu elit 1000 pasukan kuat berangkat, dan mulai menyeberangi sungai yang marah setelah melakukan perjalanan beberapa ratus kilometer. Ada total 5 kapal, dengan masing-masing mampu mengangkut 20 orang sekaligus. Seluruh pasukan penyerangan diangkut melintasi sungai setelah 10 kali perjalanan. Mereka semua berteriak takjub setelah menyeberangi sungai. Ini karena tanah di sisi sungai ini memancarkan udara kematian yang pekat. Tanah itu tandus, dan semua pohon dan bunga layu dan mati. Bahkan, kicauan dan dengungan serangga pun tidak bisa didengar. Tidak ada seekor burung pun yang terlihat di udara. Sebidang tanah ini sama mati seperti mati. Heir Zhao, tempat ini terlalu menakutkan. Haruskah kita melaporkan ini ke kamp utama terlebih dahulu? Siswa yang berbicara adalah pendukung Zhao Lun. Itulah sebabnya dia berani berbicara pada saat ini. Chapter 1059. Elit yang tidak terduga. Zhao Lun mengerutkan alisnya. Tempat ini menjadi tanah kematian benar-benar di luar harapannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Meskipun dia telah belajar banyak tentang peperangan, pengetahuan seperti itu hanya bisa mengangkatnya ke tingkat ahli strategi kursi. Dalam hal pengalaman pertempuran yang tulus, dia hanya pernah bertarung sebagai satu kesatuan. Karena itu, dia benar-benar terpana oleh pemandangan mendadak dan asing yang terbentang di hadapannya. Pewaris Zhao, situasinya kelihatan tidak bagus. Saya pikir kita harus memainkannya dengan aman dan mengabaikan rencana awal kita, saran siswa lain. Mereka juga adalah pendukung garis keturunan Zhao. Zhao Lun merenungkan saran ini sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, lanjutkan dengan rencana semula.
Kami akan menyerang pada malam hari, dan pasukan utama juga akan dikenakan biaya pada saat itu. Tidak perlu bagi kita untuk kembali dan melaporkan ini. Ini adalah pertama kalinya dia memimpin pasukan, jadi bagaimana dia bisa menyerah di tengah jalan? Bagaimanapun, kebenciannya pada Ling Han sangat besar, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan emas ini tergelincir? Pasukan penyerang tetap berada di tempat mereka saat mereka menunggu malam tiba. Kegelapan akan menjadi sinyal mereka untuk menyerang. Waktu berlalu. Ketika bulan naik ke langit, mereka diam-diam merangkak menuju perkemahan Golden Lion Nation. Mereka sedikit, dan hanya ada satu elit di Sun Moon Tier di barisan mereka. Karena itu, mereka tidak bermimpi menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Tujuan mereka hanyalah untuk menyebarkan kekacauan di perkemahan bangsa Singa Emas. Pada saat itu, pasukan negara hujan timur akan dapat menyeberangi sungai yang ganas dengan mudah. Begitu mereka menguasai sungai yang marah itu, mereka akan meniup tanduk yang menandakan awal serangan balik mereka. Jika penghalang alami ini tetap sebagai tanah tak bertuan, akan mudah dipertahankan namun hampir mustahil untuk menerobos salah satu pasukan. Langit gelap, dan serang penyerang 1000 mendekat ke perkemahan Golden Lion Nation seperti hantu yang diam. Meskipun sudah malam, tempat ini masih terang benderang, dengan obor raksasa yang melapisi sekeliling perkemahan. Namun, tujuan pasukan penyerang hanya untuk menangkap perkemahan musuh karena terkejut. Mengikuti raungan Zhao Lun, pasukan penyerang langsung mulai melancarkan serangan ganas di perkemahan musuh. Meskipun sepasukan 1000 adalah kecil, tingkat budidaya minimum anggotanya adalah tier sungai gunung. Dengan demikian, mereka seperti harimau ganas ketika mereka melonjak ke arah musuh-musuh mereka. Mereka bahkan mengeluarkan raungan memekakkan telinga saat mereka menyerang, berniat untuk menanamkan kepanikan ke musuh-musuh mereka. Sementara itu, ini juga merupakan sinyal yang memanggil sekutu mereka di seberang sungai yang marah untuk menyerang. Benar saja, gelombang suara yang dipancarkan oleh 1000 petani di Mountain River Tier menderu serentak cukup kuat untuk menyebabkan orang-orang di Shattering Void Tier memuntahkan darah. Seolah terkena badai level 10, tenda-tenda di perkemahan musuh semuanya hancur berantakan. Tentara bangsa Singa Emas langsung turun ke dalam kekacauan. Di bawah getaran yang disebabkan oleh gelombang suara yang menakutkan, bahkan perintah komandan tidak bisa diteruskan dengan benar. Tentara musuh seperti naga yang kehilangan kepalanya. Mengikuti harem yang dingin, seorang jenderal yang mengenakan baju besi emas muncul. Dia berdiri di atas tiang bendera, dan tubuhnya berukuran setidaknya 9 meter. Bagian-bagian tubuhnya yang tetap terbuka secara mengejutkan mengalir dengan lava merah terang. Great General Crimson Flames, prajurit bangsa Golden Lion segera tenang. Seolah-olah semuanya bisa diselesaikan selama orang ini ada. Dia adalah Liu Qing, jenderal besar bangsa Singa Emas. Dia memiliki gelar Crimson Flame, dan dia adalah dewa bagi pasukan bangsa Singa Emas. Dia telah memimpin pasukan ke 109 pertempuran, namun dia hanya menderita 7 kerugian. Dapat dikatakan bahwa keterampilan memerintahnya surgawi. Dia adalah jiwa tentara, dan selama dia hadir, pasukannya akan sekuat Gunung Tai 1. Mereka hanyalah sekelompok lemah. Apa yang harus ditakuti? Suara menghina Liu Qing menggelegar di seluruh perkemahan. Weaklings, raung semua tentara bangsa Singa Emas setuju. Tidak ada sedikit pun kepanikan atau kekhawatiran di wajah mereka lagi. Mereka semua mengangkat senjata dan meraung keras saat mereka menyerang anggota pasukan penyerang. Hampir tidak ada dari mereka yang berada di Mountain River Tier, namun moral mereka tidak lebih rendah dari pasukan penyerang. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran. Karena siswa dari Scarlet Heaven Academy memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka awalnya menikmati keuntungan yang signifikan atas musuh-musuh mereka. Namun, keuntungan ini secara bertahap menghilang ketika semakin banyak elit bergabung dalam pertempuran. Lagi pula, ini adalah pasukan yang besar, sehingga mereka pasti bisa menemukan beberapa ribu prajurit di Mountain River Tier. Ling Han hanya membela, dan tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan pertarungannya. Dia juga tidak menaruh dendam terhadap bangsa Singa Emas.
dia bahkan tidak memiliki hubungan dengan negara hujan timur. Jadi, mengapa dia membunuh orang tak bersalah lainnya? Namun, justru karena dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga dia tidak ditargetkan oleh elit musuh yang kuat. Ling Han sama sekali tidak di bawah tekanan, dan terus merenungkan mengapa tempat ini diresapi dengan aura kematian saat ia bertarung. Ketika suatu negara melakukan kampanye, tujuan mereka selalu untuk menaklukkan, bukan untuk membunuh. Namun, tidak hanya orang-orang di tempat ini semua mati, tetapi bahkan tanaman, hewan, dan serangga pun benar-benar musnah. Kenapa ini yang terjadi? Perasaan bahaya yang akut tiba-tiba mencengkeram hati Ling Han. Dia buru-buru melompat dan melompat ke kiri. Tanah tempat dia baru saja meledak dengan ledakan. Gelombang kejut yang menghancurkan melonjak ke langit dan merobek lawannya menjadi beberapa bagian. Gelombang kejut ini telah melonjak keluar dari tanah, dan itu jelas bukan serangan yang bisa diluncurkan oleh seorang pembudidaya di Mountain River Tier. Serangan itu masih sangat kuat setelah melakukan perjalanan melalui tanah, yang berarti bahwa penyerang berada di Sun Moon Tier. Jika penyerang adalah elit musuh, mengapa mereka harus meluncurkan serangan mendadak? Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran, sehingga mereka bisa dengan mudah menyerang untuk menyerangnya. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Penyerangnya adalah Zhao Lun. Ling Han melihat ke arah Zhao Lun dan menemukan bahwa dia saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan Liu Qing. Namun, Zhao Lun melirik untuk memenuhi pandangannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh jahat. Tidak ada keraguan bahwa penyerang itu adalah dia. Aneh, dia bisa melawan Liu Qing dan mencapai jalan buntu. Ling Han bisa dengan jelas melihat dua matahari dan bulan melayang di belakang punggung Liu Qing. Ini menandakan bahwa level kultivasinya berada pada tahap akhir dari ekstrim menengah dari Sun Moon Tier. Sementara itu, Zhao Lun baru saja menerobos ke Sun Moon Tier, yang bisa dilihat dari matahari merah kecil yang menyedihkan di belakang punggungnya. Perbedaan antara tingkat budidaya mereka setidaknya 7 bintang. Namun, Zhao Lun hanya seorang jenius bintang 4, dan tidak mungkin dia bisa memanfaatkan kekuatan bangsa di sini. Bagaimana dia bisa mengatasi perbedaan bintang 3 dalam kecakapan pertempuran antara dia dan lawannya? Apakah dia tiba-tiba menjadi jenius bintang 7? Tunggu, tidak. Ling Han segera melihat cahaya surgawi memancar dari baju besi di tubuh Zhao Lun. Sepertinya baju besi ini yang sedang bertarung, dengan Zhao Lun hanya menjadi penumpang. Harta berharga. Ini benar-benar harta berharga. Armor belaka mampu meningkatkan kecakapan pertempuran Zhao Lun oleh 3 bintang. Ini benar-benar mencengangkan. Zhao Lun tidak bisa meninggalkan petunjuk apapun, dan dengan demikian ia hanya bisa menggunakan metode rahasia semacam ini untuk menyerang Ling Han. Untungnya, reaksi Ling Han cukup cepat. Kalau tidak, itu sangat mungkin bahwa dia akan terluka parah bahkan dengan fisiknya yang sangat kokoh. Hahaha. Sudah waktunya untuk memusnahkan sampah-sampah ini. Ada tawa yang hangat, dan beberapa ratus elit muncul di medan perang, semuanya membawa Suns and Moons di belakang punggung mereka. Terkesiap, beberapa ratus elit Sun Moon Tier. Orang harus menyadari bahwa bahkan negara Singa Emas hanya memiliki total sekitar 100 elit Sun Moon Tier. Namun sekarang, beberapa ratus elit Sun Moon Tier tiba-tiba muncul. Apa artinya ini? Hati Ling Han langsung tersentak. Ini adalah elit dari Eternity Sky Majestic Empire. Peristiwa yang telah terjadi di sini sudah sangat luar biasa untuk memulai. Sekarang elit dari Eternity Sky Majestic Empire telah muncul. Itu wajar bagi Ling Han untuk berpikir bahwa invasi dari bangsa Golden Lion sepenuhnya pada penawaran dari Eternity Sky Majestic Empire. Namun, mengapa tempat ini diubah menjadi tanah kematian? Chapter 1060. Aura Pembunuh. Penerjemah. Terjemahan Henyae Editor. Terjemahan Henyae. Lari. Para anggota pasukan penyerang semua terpaku dengan syok. Siapa yang akan membayangkan bahwa akan ada beberapa ratus elit Sun Moon Tier dalam pasukan bangsa Singa Emas? Mereka hanyalah sampah di hadapan kekuatan luar biasa seperti itu. Anda pikir Anda masih bisa melarikan diri? Setelah elit Sun Moon Tier menyerang,
tidak ada yang bisa dilakukan oleh pembudidaya Tier River Mountain untuk melawan. Mereka semua tertekan dalam sekejap. Untungnya, elit Sun Moon Tier tidak berencana untuk membunuh mereka. Mereka hanya menyegel kultivasi mereka sebelum melemparkan mereka ke samping. Hanya Zhao Lun yang mampu menerobos pengepungan musuh yang luar biasa. Bahkan, baju besi di tubuhnya bahkan membuatnya bisa terbang. Ditambah dengan pertahanan yang kuat, bahkan sejumlah besar elit Sun Moon Tier tidak bisa mengalahkan dan menangkapnya. Sementara itu, dalam kekacauan pertempuran, tidak ada yang memperhatikan bahwa satu orang lain juga hilang. Ling Han secara alami memasuki menara hitam untuk bersembunyi. Bawa mereka pergi, perintah seorang elit. Tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu rencana yang mulia. Dimengerti, medan perang segera dibersihkan. Pada saat yang sama, banyak katapel mulai meluluh lantakkan orang-orang dari pasukan negara hujan timur yang belum menyeberangi sungai yang marah itu. Setidaknya seperempat tentara negara hujan timur ditelan oleh sungai yang ganas. Semua prajurit yang tersisa berbalik untuk melarikan diri, tidak berani maju lebih jauh. Siapa yang menyuruh mereka melancarkan serangan tanpa mengumpulkan intelijen tentang pasukan bangsa Singa Emas terlebih dahulu? Wajar jika mereka menderita kekalahan berat. Untungnya, Eternity Sky Majestic Empire tidak berencana memulai perang habis-habisan dengan Chaotic Star Majestic Empire. Dengan demikian, bala bantuan mereka hanya bersembunyi di sela-sela dan tidak membantai para siswa dari akademi, hanya menangkap mereka. Jelas bahwa mereka memiliki skema yang rumit. Ling Han diam-diam menyaksikan dari menara hitam. Elit dari sebelumnya telah membiarkan mulutnya tergelincir, berkata, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu rencana yang mulia. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa seseorang menguping dia dari tempat tersembunyi, sehingga kata-katanya tidak bisa dihitung sebagai slip. Jumlah informasi yang disampaikan oleh kalimat ini sangat besar. Benar saja, Eternity Sky Majestic Empire berada di belakang semua ini. Bahkan, mereka mungkin secara langsung memerintahkan bangsa Singa Emas untuk bertindak seperti sebelumnya. Ling Han sangat ingin tahu, apa yang diinginkan Eternity Sky Majestic Empire inginkan. Tidak lama sebelum lingkungan menjadi sunyi, Ling Han keluar dari menara hitam dan diam-diam meninggalkan medan perang, menuju ke utara. Eternity Sky Majestic Empire telah dengan tegas merebut sebidang besar tanah, dan kemudian menggunakan pasukan besar untuk memblokir akses ke sungai yang ganas itu. Jelas bahwa mereka merencanakan sesuatu di tempat ini. Ling Han tidak akan bisa mengumpulkan informasi lagi di perkemahan musuh ini, karena itu hanyalah pos terdepan. Dia berkelana lebih dalam dan lebih dalam ke negara hujan timur. Namun dia menjadi lebih terkejut semakin dalam dia pergi. Ini karena lingkungan sekitarnya sunyi senyap, dengan semua jejak kehidupan dimusnahkan. Ling Han memanggil Cloud Piercing Shuttle-nya dan mulai dengan hati-hati mencari tanah itu saat dia dengan cepat melewatinya. Cloud Piercing Shuttle sangat cepat, dan mata Ling Han juga sangat tajam. Jadi, pencariannya juga sangat cepat. Dia sudah selesai mencari sebidang tanah besar dalam waktu yang sangat singkat. Tanah di depannya tiba-tiba menjadi merah seolah-olah itu telah terbakar oleh api surgawi. Weng, Cloud Piercing Shuttle tiba-tiba bergidik seolah-olah telah dipukul. Ling Han buru-buru mendaratkan pesawat ulang-alik dan kemudian menyimpannya. Dia kemudian mulai dengan cermat memeriksa dan merasakan lingkungannya. Hamparan tanah merah ini memancarkan aura pembunuh yang luar biasa. Apa yang coba dicari Kaisar Eternity Sky Majestic Empire di sini? Ling Han berpikir dalam hati. Dan apa yang mereka lakukan di tempat ini? Mereka bahkan mengubah hamparan tanah subur ini menjadi hamparan luas tanah crimson. Dia berjalan maju perlahan, tidak berani membiarkan penjagaannya turun. Perasaan bahaya tiba-tiba mencengkeram hatinya. Semburan aura pembunuh melonjak dari tanah di depannya, menyatu bersama dan secara mengejutkan membentuk sosok humanoid. Ledakan, sosok humanoid segera melancarkan serangan ke Ling Han. Lengannya membentang tanpa batas saat tinjunya menghantam wajah Ling Han. Apa-apaan ini? Ling Han menyerang dengan pedangnya. Teknik cepat memungkinkan serangannya tiba terlebih dahulu meskipun ia telah menyerang kemudian. Sua. Dia melakukan 7 serangan dalam sekejap dan mengiris sosok humanoid menjadi 8 segmen.
sosok humanoid tersebar menjadi bentuk berkabut sekali lagi, namun langsung mulai mengembun bersama. Seolah-olah pedang Ling Han menyerang tidak memberikan kerusakan. Menarik, gumam Ling Han. Dia melambaikan tangan dan memanggil Kaisar Setan Asura. Oh, Tuan Besar, cakar Little Asura sudah haus darah. Tolong beri perintah Anda. Bagian bawah siapa yang kamu ingin Little Asura menggigit hari ini? Serigala yang patuh segera muncul di hadapan Ling Han. Kudus merokok, hanya beberapa bulan, namun Master telah menembus ke tahap puncak dari ekstrim menengah. Apakah dia berusaha menentang surga? Aura humanoid menyerbu, dan sekali lagi mengayunkan tinjunya ke Ling Han. Howell, Kaisar Iblis Asura melolong saat menerjang ke arah musuh. Kecakapan bertarungnya berada pada tahap akhir dari level sempurna, jadi dia dapat dengan mudah menurunkan aura humanoid ke bawah. Dia tampak sangat sombong saat dia menggigit dan mencakar gumpalan aura pembunuh. Kamu sangat lemah, namun kamu masih berani menyerang tuanku. Bodoh sekali, Kaisar Setan Asura memiringkan kepalanya karena terkejut. Gumpalan aura pembunuh benar-benar telah berubah menjadi sosok humanoid lagi. Apakah ini kecoa yang abadi? Ini agak seperti kamu, kata Ling Han. Kaisar Asura Iblis tercengang. Dia adalah makhluk yang telah dilahirkan dari Demonic Key of Primal Chaos. Meskipun kecakapan pertempurannya tidak ada artinya untuk dituliskan di rumah, ia masih merupakan eksistensi yang sangat istimewa di Netherworld. Tidak mungkin menemukan spesies lain yang anggotanya dapat menjadi inang di tubuh semua jenis makhluk hidup, orang mati, dan boneka di sana. Itu karena kemampuan unik ini bahwa Kaisar Iblis Asura telah dikirim ke alam abadi untuk mencari lokasi alam bawah. Tuan, ini sepertinya bukan makhluk hidup, ia berspekulasi. Ling Han mengangguk, dan berkata, aura pembunuh di sini sangat kuat. Ada kehendak abadi berfluktuasi melalui tanah ini, dan sosok humanoid seperti ini dapat dibentuk di mana aura pembunuh lebih padat. Semua figur humanoid ini memiliki naluri kekerasan untuk menyerang. Kaisar Iblis Asura terpana, dan berkata, elit seperti ini terlalu menakutkan. Ini hanyalah sebagian dari tekadnya yang telah bocor. Ling Han mengelus dagunya sambil terus menekan sosok humanoid itu, dan berkata, jadi, aku juga ingin mencari tahu apa yang sedang coba dilakukan oleh Kekaisaran Eternity Sky Majestic Empire. Tuan, berbahaya untuk terus berjalan. Yang terbaik adalah kita tidak berani terlalu dalam. Kaisar Iblis Asura sangat pengecut. Jangan khawatir. Jika ada bahaya, Anda bisa berjalan ke depan dan bertindak sebagai tameng saya, jawab Ling Han dengan santai. Mulut anjing Asura Demon Emperor langsung terbuka. Ekspresinya seolah-olah sedang berkata, Tuan, Anda tidak bisa mengacaukan saya seperti itu. Ling Han telah mencoba segala macam metode. Namun aura humanoid ini tidak mungkin untuk dibunuh meskipun sangat mudah untuk dihancurkan. Seseorang dapat menghancurkannya menjadi ratusan atau ribuan keping, namun itu akan dengan cepat mereformasi dirinya sendiri. Seolah-olah itu adalah binatang yang abadi. Kalau begitu, aku coba ini. Dia melepaskan pola api surgawi menuju aura pembunuh. Ling Han merasa seolah-olah dia mendengar ratapan celaka ketika api meledak. Ratapan ini menyebabkan rasa surgawinya bergidik tidak nyaman. Namun, efek dari api surgawi juga sangat jelas, dengan cepat membakar aura humanoid menjadi abu. Ling Han menoleh untuk melihat Kaisar Setan Asura, dan menemukan bahwa kondisinya bahkan lebih menyedihkan daripada dirinya sendiri. Kaisar Iblis Asura tersentak keluar dari serigala boneka, dan tubuhnya yang seperti kabut terus-menerus menggeliat. Ratapan aura yang membunuh adalah serangan akal surgawi. Namun akal surgawi Ling Han telah menjadi sangat kuat oleh gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan. Karena itu, dia hanya merasa sedikit tidak nyaman. Sementara itu, Kaisar Setan Asura benar-benar berada di ekstrim sedang. Jadi tubuhnya secara langsung tersentak keluar dari tubuh serigala boneka. Menarik. Bersambung ke chapter 1061. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.